Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita karunia dan kenikmatan, dan kita masih diberi kesempatan untuk bisa sujud kepadanya, untuk bisa bertasbih kepadanya, untuk beribadah dan mengagungkannya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mulai kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama tersohor di Arab Saudi, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Beliau adalah seorang yang pakar dalam berbagai macam ilmu agama, di antaranya masyhur dengan pakar dalam bidang fikih dan juga pakar dalam bidang akidah, dan beliau telah menulis sebuah kitab yang sangat indah yang judulnya adalah Al-Qawaidul Muthla, itu kaidah-kaidah yang indah, kaidah-kaidah yang agung, ya, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan tentang sifat-sifat Allah adalah pembahasan yang sangat penting, yang sangat berpengaruh dalam akidah seorang muslim, ya. Karena seorang muslim berusaha mengenal siapa Rabbnya, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengenalkan dirinya dalam Al-Qur'anul Karim dalam banyak ayat dengan menyebutkan nama-namanya, dengan menyebutkan sifat-sifatnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperkenalkan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala dalam hadis-hadisnya yang begitu banyak. Oleh karenanya perlu bagi kita untuk, ya, mendalami tentang pembahasan tentang tauhid, al-asma wa sifat, sehingga kita lebih mengenal Rabb kita lebih mengagungkannya, dan kita lebih mencintainya, dan kita lebih takut untuk bermaksiat tatkala melanggar perintah-perintahnya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pembahasan tentang tauhid al-asma wa sifat adalah pembahasan yang sangat mudah, dan secara umum pembahasan Islam tentang akidah Islamiyah adalah pembahasan yang mudah. Terlebih lagi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam kalangan, ya. Bahkan banyak orang-orang Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menjelaskan akidah dengan begitu mudahnya kepada orang-orang dahulu, orang-orang Arab Badui yang mungkin terbelakang dari sisi adab dan juga dari sisi pemahaman, namun mereka bisa mengenal Islam dengan baik dari sisi akidah, karena memang akidah Islam adalah akidah yang mudah. Kapan belajar akidah terasa agak sulit? Tatkala mulai muncul penyimpangan-penyimpangan, tatkala mulai muncul kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran yang lurus. Mulailah para ulama membuat kaidah-kaidah dalam rangka untuk membantah penyimpangan-penyimpangan tersebut, agar fitrah seorang muslim yang sebenarnya mudah menerima akidah Islamiyah yang benar tidak terpengaruh. Karena syubhat datang dari mereka, banyak syubhat yang dihembuskan oleh mereka, sehingga berusaha untuk merubah fitrah seorang muslim yang pada asalnya sangat mudah menerima akidah Islam, ya. Sehingga muncullah buku-buku para ulama yang menjelaskan kaidah-kaidah yang sebenarnya mereka tulis dalam rangka untuk mempertahankan akidah Islam yang murni, dan dalam rangka untuk membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari akidah Islam yang benar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di zaman sekarang ini kita mendapati, ya, pemikiran-pemikiran yang telah diingatkan oleh para ulama terdahulu, yang dianggap menyimpang oleh para ulama terdahulu, seperti pemikiran Al-Jahmiyah, ya, kelompok yang nama Jahmiyah mulai muncul kembali dengan bentuk yang baru. Bahkan terkadang dikemas dengan kemasan yang indah, sehingga akhirnya sebagian orang terpedaya dengan syubhat-syubhat yang disampaikan oleh
pemikiran-pemikiran tersebut ya. Mulailah muncul sebagian dai yang kemudian menyeru kepada pemikiran yang menyimpang, seperti menyatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, ya, bahwasanya apa yang terdapat dalam mushaf itu bukanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berbicara tanpa suara dan tanpa huruf, ya, sehingga isi Al-Qur'an itu bukanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya akidah ini adalah akidah sejak dahulu sudah ada, akidah yang diserukan oleh orang-orang berpemikiran Jahmiyah, akidah yang diserukan oleh orang-orang yang berpemikiran misalnya berpemikiran Asy'ariyah, ya. Oleh karenanya mulailah muncul pemikiran ini kembali, ya. Bahkan sampai saya membaca pernyataan, ya, di sebagian tempat, barang siapa yang menyatakan bahwasanya Allah berbicara dengan huruf dan suara maka adalah sesat. Sehingga akidah Ahlussunnah wal Jamaah sekarang malah balik disesatkan. Kenapa? Mereka terkena pemikiran filsafat, pemikiran ilmu kalam, sehingga mereka menyangka bahwasanya Tuhan itu harus tidak boleh bersuara dan harus tidak boleh dengan huruf tatkala berbicara. Dan inilah yang kemudian pemikiran ini diadopsi oleh orang-orang, sebagian orang-orang liberal yang kemudian menyatakan bahwasanya Al-Qur'an yang kita baca ini bukan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berbicara tanpa suara dan tanpa huruf. Oleh karenanya mushaf yang kita baca ini hakikatnya apa? Kata mereka itu adalah ibarat dari Nabi Muhammad SAW atau dari malaikat Jibril, sehingga Al-Quran tidak murni dari Allah tapi terkontaminasi dengan unsur manusiawi, di mana lafal-lafalnya dari Nabi Muhammad SAW. Dengan pernyataan demikian, tatkala kita menyatakan Al-Quran ini bukan firman Allah tetapi lafalnya dari Muhammad, Allah Subhanahu wa taala hanyalah mengilhamkan ide pokok atau isi dari kandungan, sehingga yang mengungkapkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menimbulkan kurang penghormatan terhadap Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Lafal-lafalnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya memberanikan mereka untuk berani menafsirkan Al-Qur'an dengan seenaknya mereka sendiri. Mereka berusaha menangkap apa sih ide pokok yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap lafal Al-Qur'an yang menyimpang dari ide pokok menurut mereka, maka mereka akan tafsirkan atau mereka bantah isi Al-Qur'an tersebut. Sebagai contoh, di antara ide pokok yang diserukan oleh orang-orang liberal, mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an mengajarkan kebebasan. Ini kata mereka demikian. Entah dari mana mereka ambil ide pokok tersebut, tapi mereka mengatakan berdasarkan penelitian kami teliti Al-Qur'an, maka Al-Qur'an punya ide pokok, di antaranya kebebasan, di antaranya kesamaan. Di antaranya kebebasan, kesamaan, ada beberapa perkara keadilan yang mereka sebutkan, kebebasan, kesamaan, keadilan, sehingga akhirnya berkembang sampai akhirnya homoseksual pun menjadi halal. Praktek homoseksual menjadi halal, LGBT menjadi halal. Kenapa? Karena kata mereka kalau mengharamkan bertentangan dengan ide pokok yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun pengharaman LGBT, kalaupun itu haram maka itu berkaitan dengan kondisi tertentu, berkaitan dengan kaum tertentu. Mereka berusaha mentakwil dan berusaha menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala karena dibangun di atas pemahaman bahwasanya lafal-lafal Al-Qur'an itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pemikiran yang sangat berbahaya, dan tesis disertasi saya khusus masalah ini, sehingga saya benar-benar tahu pemikiran mereka, ya, sebagaimana ditulis oleh sebagian pakar-pakar liberal di tanah air kita. Karena perhatian Subhanahu wa taala, pembahasan ini bukan pembahasan yang sepele. Ini pembahasan adalah untuk menanamkan akidah kita bahwasanya Al-Qur'an benar-benar murni dari Allah Subhanahu wa taala. Lafalnya dan kandungannya seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hadis qudsi. Kata ulama, hadis qudsi itu lafalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi, ya. Ya, kenapa mereka menolak Al-Qur'an lafalnya dari Allah Subhanahu wa taala? Karena tadi ada syubhat yang masuk di kepala mereka, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah. Mereka menyangka syarat Tuhan itu tidak boleh berbicara dengan suara dan tidak boleh dengan huruf. Dari mana mereka menemukan syarat tersebut? Dari pemikiran. Dari ilmu yang mereka dapatkan dari ahlul kalam. Sehingga mereka membuat syarat untuk Tuhan tidak boleh berbicara tanpa suara dan tidak boleh berbicara tanpa huruf. Kenapa Anda melarang Tuhan untuk bisa berbicara dengan cara demikian? Bukankah dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah berbicara dengan para anbiya, dengan nabinya, sahut menyahut antara Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah berbicara dengan Nabi Musa dalam surat Thaha, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu wahai Nabi Musa? Musa menjawab, qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Sungguhnya di tangan kanan saya adalah tongkat saya gunakan untuk bertelekan tatkala berjalan, saya gunakan untuk mencari rumput atau makanan buat kambing-kambing saya, dan banyak kepentingan-kepentingan lain yang saya gunakan dengan tongkat saya. Allah sambut lagi, qala alqiha ya Musa, lemparkanlah wahai Musa. Jadi ada dialog antara
Allah dengan Nabi Musa. Ada dialog antara Musa Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Ibrahim. Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah, kata Nabi Ibrahim, "Rabbi arini anzur ilaik." Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Allah, tunjukkan bagaimana kau menghidupkan yang mati." Allah mengatakan, "Qala awalam tu'min?" Apa kau tidak beriman? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Qala bala walakin liyatma'inna qalbi." Saya beriman ya Allah, tapi supaya memantapkan iman saya. Terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Ibrahim. Demikian juga tatkala Nabi Musa mengatakan, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Rabbku, tunjukkanlah kepadaku zatmu. Maka Allah mengatakan, "Qala lan tarani." Kau tidak akan bisa melihatku. Terjadi dialog. Nabi Muhammad SAW juga tatkala di Isra Mi'raj terjadi dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk salat 50 waktu pertama kali bagi umatnya. Maksud saya, mereka tidak punya dalil untuk melarang Allah berbicara dengan suara dan dengan huruf, ya. Mereka hanya menggunakan logika mereka, yang mereka ambil logika tersebut mereka adopsi dari sebagian orang-orang ahli kalam, dari seorang ahli falasifat, dari orang-orang Yunani. Mereka menggunakan kaidah orang-orang Yunani untuk mengatur Islam, untuk mengatur masalah akidah, ya. Makanya para hadirin yang Subhanahu wa taala, saya hanya sekedar ingin menjelaskan bagaimana rentetan, ya, kerusakan pemikiran terdahulu yang berlanjut sampai pemikiran orang-orang liberal, yang akhirnya nanti kesimpulannya homoseksual jadi halal, ya. Kesimpulannya jilbab tidak wajib, ya. Kesimpulannya wanita juga boleh menceraikan, bukan cuma lelaki saja yang boleh menceraikan. Kesimpulannya bahwasanya bukan hanya wanita yang punya masa iddah kalau dicerai, laki-laki juga harus punya masa iddah 4 bulan 10 hari. Dari mana seperti ini? Kenapa? Karena kata mereka ide pokok yang Allah sampaikan adanya kesamaan. Ya, dan ini yang mereka serukan oleh orang-orang liberal. Makanya Anda jangan kaget kalau mereka ngomong seenaknya, karena keyakinan mereka Al-Qur'an itu bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Paham? Keyakinan mereka ini hanyalah ibarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari makhluk. Dan namanya makhluk terikat dengan ruang dan waktu. Namanya makhluk melihat sesuatu maslahat dan lain-lainnya, sehingga banyak ucapan yang mereka ungkapkan akhirnya seakan-akan mereka berkata, sampai perkataan salah seorang dari mereka, praktek tentang hukum hudud, yaitu barang saya berzina dicambuk atau dirajam, barang saya merampok itu dipotong tangannya, itu hanya cocok di zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlaku bagi orang-orang yang zaman Badui tatkala itu, dan itu sudah tidak bisa lagi berlaku di zaman sekarang. Seakan-akan dalam bahasa, kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita, orang-orang liberal ini mengatakan Nabi Muhammad sudah expired. Benar ya? Oleh karena kata mereka, sekarang kita diperintahkan untuk beristihad, untuk membuat hukum-hukum yang baru yang sesuai dengan zaman kita. Nah, kalau zaman dahulu orang tidak mau berhenti kecuali dipotong tangannya, berhenti mencuri. Kalau sekarang kita penjarakan sudah berhenti. Sehingga Allah menyuruh kita untuk beristihad, kata mereka, untuk memunculkan hukum-hukum yang baru yang menyelisih hukum-hukum yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sudah expired dan hanya berlaku pada zaman dahulu, ya. Itu di antara pemikiran-pemikiran, ya, liberal yang berkaitan dengan akidah-akidah yang menyimpang, ya, yang akan insyaallah akan kita jelaskan penyimpangannya. Sebelum saya masuk dalam pembahasan kitab Al-Qawaidul Muthlah karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, saya ingin memaparkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah secara sederhana. Kemudian saya ingin menukil perkataan para salaf. Kenapa? Karena kita ini mengaku akidah kita adalah akidah salaf. Akidah kita adalah akidah para salaf. Kalau gitu orang berkata, "Mana buktinya akidah Anda adalah akidah salaf?" Maka tidak ada jalan lain untuk membuktikan akidah kita adalah akidah salaf kecuali kita menukil dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita menukil perkataan para ulama dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga dan seterusnya, untuk membuktikan bahwasanya akidah kita bukan karangan kita sendiri. Akidah kita bukan dicomot dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Akibat kita bukan dicomot dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, tapi akidah kita dibangun dari perkataan para sahabat sampai para ulama terdahulu. Dan saya harap Bapak dan Ibu bersabar tatkala saya menukil, ya, perkataan mereka satu demi satu untuk memantapkan kita bahwasanya akidah kita ini sudah benar. Bukan akidah karangan ulama sekarang, bukan. Tetapi akidah diambil dari perkataan para sahabat dan juga para salafus saleh. Tapi para hadirin,
Dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat-sifat Allah ya sangatlah sederhana ya. Bahwasanya intinya kita menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang Allah kabarkan tentang dirinya dalam Al-Qur'anul Karim atau dikabarkan melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau ada ayat-ayat datang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, maka kita beriman. Ada hadis-hadis Nabi yang sahih yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah dan nama-namanya, kita beriman. Tanpa harus dan tidak boleh membagaimanakannya dan tidak boleh menyamakannya dengan makhluk. Karena kita tahu secara fitrah kita manusia tentu berbeda dengan pencipta. Makhluk tentu berbeda dengan apa? Dengan Khalik, dengan pencipta. Sebagai sederhana misalnya saya mengatakan atau dalam Al-Qur'an disebut bahwasanya Allah memiliki sifat Al-Qawi yang maha kuat atau Al-Qadir yang maha kuasa. Ya, kita tahu bahwasanya kekuatan Allah, kekuasaan Allah tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan makhluk ya. Tatkala dalam Al-Qur'an disebutkan Allah Subhanahu wa taala misalnya memiliki tangan, maka kita tahu bahwasanya tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk dan tidak boleh kita menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Sebagaimana tatkala Allah mengatakan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat ya. Perkataan huruf Arabnya sama, Sami' Basir, mendengar melihat. Namun kita tahu tatkala kita menerjemahkan Sami' mendengar, kita tidak menerjemahkan nama Allah dengan mendengar saja, tapi kita pasang Maha mendengar. Supaya untuk membedakan antara sifat mendengarnya makhluk dengan sifat mendengarnya Khalik sang pencipta, maka kita pasang kalimat Maha. Padahal secara bahasa Arab hurufnya sama, tetapi penterjemah ngerti bahwasanya pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk ya. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Demikian juga melihat Al-Basir ya. Sama kalimat basir untuk Allah dengan basir untuk makhluk sama saja dalam bahasa Arab, tapi terjemahannya berbeda. Kalau kita mengatakan kepada makhluk kita mengatakan melihat, tapi kalau untuk Allah kita terjemahkan Maha melihat karena kita tahu antara sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Maka kita tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan kita tidak membagaimanakannya karena di luar daripada kemampuan kita. Kita hanya bisa tahu bagaimananya sifat-sifat Allah kalau kita tahu bagaimana zat Allah. Kalau kita tahu bagaimana zat Allah. Kalau kita tidak tahu bagaimana zat Allah, maka tidak mungkin kita mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena al-kalamu fis sifat far'un anil kalami fil dzat. Karena pembicaraan tentang sifat merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat. Anda baru bisa tahu bagaimana sifat kalau Anda tahu zatnya. Kalau Anda tidak tahu zatnya, bagaimana Anda bisa mengetahui tentang sifat-sifatnya? Contoh sederhana tatkala Imam Malik ditanya oleh seorang kaifa stawa, bagaimana Allah beristiwa di atas arsy, maka Imam Malik bercucuran keringat ya, dia marah dan dia berkata al-istiwa'u ma'lum, bahwasanya di atas adalah diketahui maknanya, wal kaifu majhul, adapun bagaimananya Allah beristiwa di atas arsy tidak diketahui ya. Wal imanu bihi wajib, beriman tentang ayat ini wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah. Ini kata Imam Malik rahimahullahu taala. Kenapa? Imam Malik seakan-akan ini mengatakan kalau Anda ingin tahu bagaimana istiwanya Allah, ada beberapa zat yang Anda harus tahu hakikatnya. Pertama, Anda harus tahu bagaimana hakikat arsy. Arsy itu bagaimana dulu? Mana ujungnya, mana pangkalnya? Terus yang kedua, Anda harus tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sudah tahu bagaimana zatnya arsy, bagaimana zatnya Allah, baru Anda bisa membayangkan bagaimana Allah di atas arsy. Tapi kalau Anda tidak tahu bagaimana zatnya Allah dan bagaimana hakikat dari arsy, ya sudah, Anda tidak akan bisa membayangkan bagaimananya Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Allah beristiwa. Ya. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan di sesi yang pertama ini saya akan menyebutkan ya tentang perkataan para ulama salaf dari zaman sahabat ya sampai para ulama-ulama berikutnya ya. Dan kita mengkhususkan terutama 3 generasi ya. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan khairu nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah kurunku, generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya, yaitu yang pertama generasi sahabat, kemudian generasi apa? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya itu generasi tabi'ut tabi'in. Dan juga ulama-ulama setelah mereka. Karena mereka lebih dekat dengan cahaya nubuwah, mereka lebih dekat dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan penyimpangan mereka tentu semakin kecil, semakin jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin menyimpang ya. Taib,
Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan saya nukil perkataan para salaf, ya. Di antaranya seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang beliau adalah sahabat mulia, sahabat senior yang wafat pada tahun 32 Hijriah. Tatkala beliau mentafsirkan nama Allah As-Samad, Qul huwallahu ahad, Allahu As-Samad. Apa makna As-Samad? Ya. Kata beliau, As-Sayyidu alladhi intaha su'duduhu. Namanya As-Samad adalah pemimpin yang sampai puncak kepemimpinannya, ya. Yang tertinggi kepemimpinannya namanya As-Sayyid, dan itulah tafsir daripada As-Samad, ya. Di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menafsirkan kalimat As-Samad, dan dia mengerti makna As-Samad, bahwasanya Samad berasal dari kalimat kepemimpinan. Hanya saja kepemimpinan makhluk tidak sama dengan kepemimpinan apa? Khaliq, pencipta, ya. Dan kepemimpinan pencipta adalah di puncak dari segala kepemimpinan. Makanya tatkala di akhirat Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, ya. Tatkala di hari kiamat tidak ada yang menjadi pemimpin, tidak ada yang menjadi raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, limanil mulkul yaum. Milik kerajaan sekarang, milik siapa kerajaan pada hari ini, pada hari kiamat? Karena semua akan datang sebagai hamba Allah, raja, pejabat, presiden, ya, semuanya akan datang dalam kondisi sebagai hamba Allah. Yang menjadi raja tatkala di hari akhirat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah pemimpin yang tertinggi dan puncak dalam puncak kepemimpinan. Saya ingin menyampaikan hal ini kenapa? Karena sebagian ahlul bidah, ya, mereka menyatakan bahwasanya madhab salaf, dan ini persangkaan salah mereka terhadap madhab salaf. Kata mereka, para salaf dahulu, sahabat dan para tabi'in, kalau sudah datang pada ayat-ayat sifat, madhab mereka, pendapat mereka adalah madhab tafwid, madhab tafwid. Jadi saya ingin ingatkan, dalam menafsirkan ayat-ayat sifat ada 3 cara penafsiran. Penafsiran pertama, penafsiran yang benar, yaitu menafsirkan sesuai dengan zahir ayat tersebut, sesuai dengan zahir hadis-hadis tersebut, tetapi dengan menafikan adanya tasbih, tidak boleh sama, dan menafikan tidak boleh menentukan bagaimananya, ya. Seperti tadi kita menyebutkan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Kita mengatakan dalam Al-Qur'an disebutkan Allah punya tangan. Bagaimananya kita tidak tahu, karena kita tidak tahu bagaimana zat Allah. Dan tidak boleh kita menyatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk, ya. Karena tidak boleh menyamakan antara Tuhan dengan makhluk. Ini cara penafsiran yang benar, dan inilah yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian penafsiran kedua adalah madhab tafwid. Tafwid artinya menyerahkan ilmunya kepada Allah. Maksudnya apa? Tatkala datang ayat-ayat sifat, maka seakan-akan ayat-ayat sifat tersebut, kalau kita boleh katakan, datang dalam lafal x, yaitu kita tidak tahu sama sekali maksudnya apa. Seperti datang kalimat tangan, nggak tahu maksudnya apa, karena ini ayat sifat. Kalau datang kalimat misalnya istiwa, saya nggak tahu maknanya dalam bahasa Arab, saya nggak ngerti sama sekali. Kenapa? Seakan-akan lafalnya apa? X. Paham? Ini namanya madhab tafwid. Madhab yang ketiga yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang zaman sekarang adalah madhab ta'wil. Setiap datang ayat sifat mereka tolak, kata mereka, oh ini maksudnya bukan maksudnya tangan, tapi maksudnya adalah kekuatan, maksudnya adalah nikmat, ya. Allah berada di atas arsy, maksudnya bukan berada di atas arsy, tapi maksudnya menguasai arsy, ya. Dan ini akan kita sampaikan tentang kebatilan mazhab ini. Jadi 3 mazhab dalam menyikapi sifat-sifat Allah ada 3. Yang pertama, dan ini adalah mazhab yang benar, adalah mengikuti zahirnya, tetapi dengan tidak menyamakan dengan makhluk dan tidak membagaimanakannya. Yang kedua, menganggap lafal-lafal ayat-ayat sifat tersebut tidak ada maknanya sama sekali, artinya maknanya yang tahu hanyalah Allah. Sehingga bagi kita seakan-akan lafalnya x. Ya, padahal tulisannya istawa, tapi kalau kita baca harus bacanya apa? X. Kemudian yang ketiga, mentakwil. Oh, maksudnya bukan begini, tapi maksudnya begini. Oh, maksudnya bukan begini, tapi maksudnya begini. Nah, sebagian orang-orang Asy'ariyah menuduh bahwasanya para salaf dahulu, mereka tatkala bertemu dengan ayat-ayat sifat, mereka mengikuti madhab tafwid. Mereka tidak ngerti maknanya sama sekali. Dan ini kita bantah. Buktinya kita menukil perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tatkala dia menafsirkan kalimat Samad, dia jelaskan maknanya. Namanya As-Samad adalah, kata beliau, As-Sayyid alladzi qad intaha su'daduhu. Namanya Samad adalah pemimpin yang
telah sampai pada puncak kesempurnaan kepemimpinannya. Berarti Ibnu Mas'ud faham enggak makna kalimat somad? Faham. Dia tidak menganggap kalimat somad sebagai XXXX sebagaimana yang dituduhkan. Ya. Oleh karena saya dengar ceramah sebagian dai mengatakan mazhab salaf adalah tafwid. Ini tidak benar. Siapa bilang mazhab para salaf dahulu adalah tafwid, tidak mengerti maknanya? Tidak benar. Justru para salaf dahulu menjelaskan maknanya, ini adalah gini. Ini menunjukkan mereka paham tentang apa? Maknanya. Ya. Dan makna daripada as-samad adalah sayyid, pemimpin. Namun beda antara kepemimpinan Allah dengan kepemimpinan apa? Makhluk. Kepemimpinan Allah adalah sampai pada puncaknya dan maha sempurna. Contohnya lagi seperti perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan Ibnu Abbas wafat pada tahun 68 Hijriah. Sahabat Nabi, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menafsirkan tentang as-samad, kata beliau, as-sayyid alladhi qad kamula fi su'dadihi wasyarif alladhi qad kamula fi syarafihi. Namanya as-samad adalah pemimpin yang telah sempurna kepemimpinannya. Kemudian yang mulia yang telah sempurna kemuliaannya. Wal azim alladzi qad azuma fi azamatihi, yang agung tapi telah sempurna keagungannya. Jadi dia mentafsirkan kalimat as-samad, maknanya seperti ini. Tapi dia berusaha, Ibnu Abbas berusaha membedakan antara keagungan Allah dengan keagungan makhluk. Kalau keagungan Allah puncak keagungan, kemuliaan Allah puncak kemuliaan. Makhluk juga punya kemuliaan, makhluk juga punya keagungan, tapi beda. Ya. Kemudian beliau juga berkata, dan seterusnya, al-alim alladzi qad kamula fi ilmihi, yang maha berilmu yang telah sempurna ilmunya. Al-ghani alladzi qad kamula fi ghinahu, yang maha kaya yang sempurna pada kekayaannya. Ya. Jadi maksud saya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga ternyata menafsirkan ayat-ayat sifat. Tidak sebagaimana yang dituduhkan bahwasanya salaf tidak mengerti tentang ayat-ayat sifat. Mereka menafsirkan karena Allah telah mengenalkan dirinya. Apa fungsinya Allah mengatakan Allahus Samad tapi kita tidak tahu makna samad itu apa? Apa fungsinya? Allah mengatakan qul huwallahu ahad Allahu samad. Lantas apa makna samad? Enggak tahu, Allah alam, serahkan kepada Allah. Sementara Allah berusaha mengenalkan sifat-sifatnya kepada kita. Justru surat Al-Ikhlas adalah surat yang mulia, ya. Sampai dikatakan barang saya membaca surat Al-Ikhlas seperti membaca sepertiga Al-Qur'an. Kenapa surat itu khusus dikatakan surat Al-Ikhlas? Kenapa dia khusus dimurnikan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena dari awal surat sampai akhir tentang keagungan Allah. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Allahus Samad, yang sempurna kepemimpinannya. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang sempurna sama dengan Allah. Oleh karenanya kalimat sifat as-samad ternyata ditafsirkan oleh para salaf. Ini dalil bahwasanya para sahabat mengerti apa yang diturunkan oleh Allah maknanya, dan mereka berusaha menafsirkan maknanya, namun mereka membedakan antara kepemimpinan makhluk dengan kepemimpinan Allah. Mereka mengatakan Allah Maha berilmu, tapi ilmu Allah adalah sempurna meskipun makhluk juga berilmu. Taib. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan wa huwa alladhi qad kamula fi anwa'i syaraf wa su'dad wa huwa Allah subhanahu hadhihi sifatuhu la tambaghi illa lahu. Jadi as-samad yaitu yang telah sempurna dalam segala macam jenis-jenis kemuliaan dan jenis-jenis kepemimpinan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat-sifatnya dan tidak boleh sifat-sifat ini kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ya, Ibnu Umar sahabat mulia, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang wafat pada tahun 84 Hijriah. Beliau berkata, "Khalaqallahu arba'ata asya' biyadihi." Kata dia, Allah menciptakan 4 perkara dengan tangannya. Dia menetapkan sifat tangan bagi Allah. Allah menciptakan 4 perkara dengan tangannya. Adam dengan tangannya, wal arsyu dengan tangannya, wal qalam dengan tangannya. Qalam itu pena pencatat takdir dengan tangannya. Wa jannatu adn, dan surga Aden juga dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala li sa'iril khalqi kun fakana. Adapun makhluk yang lainnya Allah hanya mengatakan kun fayakun, tanpa dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya Ibnu Umar juga menetapkan sifat Allah, dan dia menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menakwilkan bahwasanya yang dimaksud dengan tangan adalah kekuatan, yang dimaksud dengan tangan adalah kekuasaan. Karena kalau yang dimaksud dengan tangan adalah kekuasaan, Allah menciptakan dengan kekuasaan, maka tidak ada bedanya Nabi Adam dengan yang lainnya. Tidak ada bedanya Nabi Adam dengan yang lainnya. Kenapa? Ya, waktu itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyuruh iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya
wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kalau ternyata kedua tangan maksudnya adalah kekuatan, jadi Allah tatkala menyuruh Adam sujud kepada iblis, iblis sujud kepada Adam, Allah menyebutkan keistimewaan Adam yang menyebabkan engkau iblis harus sujud kepada Adam. Allah saya ulangi, tatkala Allah menyuruh iblis sujud kepada Adam, Allah berdalil dengan keistimewaan Adam yang menyebabkan iblis harus sujud kepada Adam. Di antara keistimewaan Adam, ya Adam diajari ilmu yang tidak diketahui oleh para malaikat. Di antaranya Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Maka Allah berkata, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Jadi Allah sebutkan keistimewaan Adam alaihissalam. Kalau ternyata yang dimaksud dengan kedua tangan adalah kekuatan, maka iblis akan mudah menjawab. Kata iblis, "Ya Allah, apa bedanya saya dengan Adam? Kau ciptakan Adam dengan kedua kekuatanmu dan saya juga dengan kekuatanmu. Kalau gitu kenapa saya sujud kepada Adam?" Ya. Oleh karena itu, tatkala kita mentafsirkan kedua tangan dengan kekuatan atau kekuasaan dalam menciptakan, maka hilanglah keistimewaan Adam alaihissalam, orang tua nenek moyang kita. Paham? Karena seluruh makhluk pun diciptakan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, kalau kita mentafsirkan kedua tangan dengan kekuasaan, maka kita menghilangkan keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Karena semua makhluk pun diciptakan dengan kekuasaan. Di sini Ibnu Umar menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan perkataan para tabi'in. Contohnya adalah Abul Aliyah. Abul Aliyah Ar-Riyahi yang wafat pada tahun 93 Hijriah. Ini masih di abad pertama semuanya. Yang wafat tahun 93 Hijriah. Dia berkata tatkala menafsirkan firman Allah istawa 'alal arsy, berada di atas arsy, kata beliau irtafa'a, yaitu berada di atas. Berada di atas apa? Arsy. Dan dia menafsirkan dengan tafsiran yang benar karena secara bahasa istawa 'ala artinya di atas, ya. Dia tidak mengatakan saya tidak tahu maksudnya apa. Istawa saya tidak tahu, saya XXS. Dia tidak mengatakan demikian. Bahkan dia menafsirkan istawa artinya apa? Di atas. Kita lanjutkan perkataan Al-Imam Mujahid. Mujahid adalah murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mujahid bin Jabr, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan dia wafat pada tahun 103 Hijriah. Sekarang kita masuk pada abad kedua. Mujahid berkata, istawa ala. Yang dimaksud dengan istawa artinya tinggi. Dia menafsirkan. Dia tidak mengatakan istawa maknanya XXX, tapi dia mengatakan dia tafsir. Maksudnya apa? Di atas. Kemudian juga Ikrimah, Maula Ibn Abbas. Ikrimah juga muridnya Ibn Abbas, yang dia wafat pada tahun 104 Hijriah. Dia mengatakan, yadahu mabsutatani, kedua tangan Allah terbentang. Yakni al-yadain, kata dia maksudnya dua tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menafsirkan dengan dua kekuatan atau dua nikmat, tapi dia mengatakan al-yadain, dua tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ibnu Abi Mulaikah, tabi'in yang mulia, ya, yang dia pernah berkata, adraktu thalathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaq, seluruh sahabat 30 yang saya dapati takut dengan kemunafikan. Dia seorang tabi'in mulia. Dan dia pernah ditanya tentang tangan Allah Subhanahu wa taala. Awahidatun am isnatani? Apakah tangan Allah satu atau dua? Kata dia, bal isnatani, tangan Allah ada dua. Ini penafsiran para salaf. Saya ingin menukilkan kenapa? Supaya kita yakin akidah kita ini bukan buatan kita sendiri. Kita tunduk dengan akidah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, dengan aturan yang telah dijelaskan oleh para ulama. Dia mengatakan tangan Allah ada dua. Kemudian di antaranya Rabi'ah bin Abdurrahman, yaitu Rabi'atul Ra'i, yang wafat pada tahun 136 Hijriah. Dia pernah ditanya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kaifa istawa? Firman Allah, Allah berada di atas arsy, bagaimana Allah beristiwa di atas arsy? Maka jawabannya seperti perkataan Imam Malik, al-istiwa'u ghairu majhul. Adapun kalimat istiwa adalah perkara yang tidak semua orang tahu, maklum, bukan tidak diketahui. Istiwa adalah perkara yang maklum, diketahui maknanya, itu di atas. Wal kaifu ghairu ma'qul, adapun bagaimananya tidak ada yang bisa mengetahuinya. Minallahi risalah, dan kita terima risalah dari Allah. Wa ala rasulil balagh, dan Rasulullah tugasnya adalah menyampaikan. Wa alaina tasdiq, dan tugas kita adalah membenarkan. Tugas kita adalah membenarkan. Kalau sudah datang dalam Al-Quran Allah beristiwa di atas arsy, tugas kita adalah membenarkan. Kemudian juga Imam Malik rahimahullah taala, dari riwayat yang telah saya sebutkan, Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, yang wafat pada tahun 179 Hijriah.
Ada seorang laki datang kepada Imam Malik bin Anas dan dia berkata, "Ya Aba Abdurrahman, alal arsy istawa kaifa istawa?" Ya Aba Abdullah, kata dia, wahai Abu Abdullah, wahai Imam Malik, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah? Maka Imam Malik faqala Malik waqad alahu ruhadha. Imam Malik berkata sementara sudah bercucuran keringat di keningnya karena dia kaget dengan pertanyaan seperti ini. Kok ada orang yang bertanya tentang bagaimana sifatnya Allah? Maka Imam Malik berkata, al-kaifu ghairu ma'qul. Adapun bagaimananya maka tidak ada yang tahu. Wal istiwa'u minhu ghairu majhul. Adapun istiwa maka perkara yang kita pahami maknanya yaitu di atas. Wal imanu bihi wajib, dan beriman dengan istiwa adalah wajib. Wa su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya adalah perkara yang bid'ah. Fa inni akhafu an takuna dhalan wa amara bihi fa ukhrijah. Maka Imam Malik mengatakan, saya khawatir engkau tersesat. Lantas Imam Malik memerintahkan untuk mengeluarkan orang ini dari majelisnya karena bertanya-tanya tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ulama Waqi' Ibnu Jarrah Ar-Ru'asi yang wafat pada tahun 197 Hijriah. Ya. Dia berkata tentang ayat-ayat sifat, dia mengatakan tatkala nusallimu hadhil ahadits kama ja'at, kata beliau, kita terima hadis-hadis sifat sebagaimana datang, wala naqulu fiha mithlu kadza wala kaifa kadza, dan kita tidak mengatakan maksudnya sifat Allah seperti ini atau bagaimananya, tidak boleh, karena tidak boleh menyamakan dan tidak boleh membagaimanakan. Yakni mislah hadis Ibnu Mas'ud, maksudnya dia mengomentari hadis Ibnu Mas'ud seperti wa yaj'alullahu samawati ala isbi' wal jibala ala isbi'. Allah menjadikan langit yang 7 di jarinya dan Allah menjadikan gunung-gunung di jarinya. Wa hadis dan hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qalbu ibnu Adam baina asbu'ain min asabi'ir rahman. Sungguhnya hati anak Adam di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan kita terima hadis ini sebagaimana datangnya dan kita jangan berkata seperti ini maksudnya atau bagaimananya. Kemudian juga saya nukilkan sebagian seperti Sufyan bin Uyainah yang wafat pada tahun 198 Hijriyah, Kemudian juga Al-Walid bin Muslim yang wafat pada tahun 195 Hijriyah. Beliau berkata, Al-Walid bin Muslim, Sa'altu Al-Auza'i, saya telah bertanya kepada Al-Auza'i dan seluruhnya ulama salaf, wa Thawri wa Malik bin Anas, dan saya bertanya kepada Imam Thawri, dan saya bertanya kepada Imam Malik bin Anas, wa Laits bin Sa'ad, dan saya bertanya kepada Imam Laits bin Sa'ad, anil ahadits allati fiha sifat, tentang hadis-hadis Nabi yang disebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa kulluhum qal, semuanya berkata, amirruha kama ja'at bila kaif. Alirkanlah hadis-hadis tersebut sebagaimana datangnya tanpa harus membagaimanakannya. Terima saja, tidak boleh membagaimanakannya. Ini semakin menguatkan bahwasanya para salaf dahulu mereka mengerti namun mereka tidak membagaimanakannya. Seandainya hadis-hadis sifat tersebut maknanya adalah XXXX, maka tidak perlu mengatakan tidak perlu membagaimanakannya. Kapan kita ada pemikiran untuk membagaimanakannya? Tatkala kita mengerti maknanya. Faham? Tatkala misalnya datang Allah Subhanahu wa taala punya tangan, maka terbetik dalam diri kita bagaimananya, maka dilarang, jangan membagaimanakan. Tapi kalau ternyata tangan Allah adalah XXXX, maka sejak awal sudah tidak ada kita pemikiran untuk membagaimanakannya. Kenapa? Karena sejak awal sudah apa? XXXX tidak kita pahami. Paham maksud saya? Saya ingin membantah orang-orang ahlul bid'ah yang mengatakan bahwasanya madhab salaf tentang sifat adalah madhab tafwid. Tafwid artinya menyerahkan maknanya kepada Allah. Kalau datang ayat-ayat sifat, kita tidak mengerti maknanya sama sekali. Tangan nggak tahu itu maksudnya apa, maksudnya XXXX. Bahkan maknanya pun kita tidak paham, kita serahkan kepada Allah. Sementara kata Al-Walid bin Muslim, saya sudah bertanya kepada Imam Malik, saya sudah bertanya kepada Al-Auza'i, saya sudah bertanya kepada Thawri, saya telah bertanya kepada para ulama salaf tentang hadis-hadis sifat, semuanya mengatakan amirruha kama ja'at bila kaif. Bahwasanya datangkanlah sifat hadis-hadis tersebut sebagaimana datangnya. Pahamilah hadis-hadis tersebut sebagaimana datangnya dan tidak perlu membagaimanakannya. Ini perkataan para salaf. Nah, perkataan salaf tidak perlu membagaimanakannya, ini menunjukkan mereka paham maknanya. Paham maksud saya? Ingat ya, ngaji harus serius ya. Saya ingin antum paham penjelasan saya atau tidak ya. Saya ulangi. Para salaf tatkala mengatakan, biarkanlah hadis-hadis tentang sifat yang menyebut tentang tangan Allah, tentang wajah Allah,
Biarkanlah hadis-hadis tersebut sesuai dengan makna yang datang dalam hadis-hadis tersebut tanpa harus membagaimanakannya. Nah, perkataan para salaf, jangan membagaimanakannya, ini menunjukkan mereka paham enggak lafal-lafal tersebut? Menunjukkan mereka paham. Tapi kata mereka jangan membagaimanakannya. Wajah paham maksudnya, tangan maksudnya paham, tapi jangan membagaimanakannya. Dan ini bantahan terhadap orang-orang yang menyatakan bahwasanya mazhab salaf adalah tidak ngerti sama sekali. Karena kalau wajah atau tangan Allah tidak dimengerti maksudnya seperti XXXX, maka tidak perlu kita membagaimanakannya karena paham pun kita tidak paham. Karena XXX tidak paham. Antum paham XXX? Tidak paham. Antum paham enggak yang saya terangkan? Yang saya terangkan bukan XXX ya. Antum paham? Benar lah. Kayaknya ragu-ragu wajahnya. Insya Allah ya, insya Allah. Jadi para salaf dahulu paham maknanya. Seperti Imam Malik tadi mengatakan ini istiwa maklum. Namanya istiwa kita paham maknanya. Tapi bagaimananya enggak ngerti. Tapi bagaimananya enggak ngerti. Ya. Kenapa? Karena orang-orang ahlul bidah sekarang mengatakan mazhab salaf adalah tafwid. Dan orang-orang terbelakang mazhabnya adalah takwil. Kalau tafwid, kalau kita praktekkan sekarang terhadap sifat istiwa. Bagaimana menurut mazhab yang benar? Menurut mazhab yang benar, mazhab salaf istiwa paham maknanya di atas. Bagaimananya enggak tahu. Menurut mazhab tafwid yang disangka itu mazhab salaf padahal bukan. Tafwid istiwa maknanya apa? Enggak tahu. XXX maknanya pun enggak ngerti. Tapi kalau takwil, ya istiwa maknanya di atas tapi maksudnya bukan begitu. Tapi kita takwil kepada makna yang lain, maksudnya menguasai. Ini takwil. Ini beda di antara praktek tiga cara penafsiran terhadap ayat-ayat sifat. Saya ulangi, kalau pemahaman salaf maknanya kita ngerti, yaitu apa di atas. Yang tidak kita ngerti apa? Bagaimananya. Kalau tafwid menyerahkan, tafwid secara bahasa Arab artinya apa? Menyerahkan. Artinya apa? Kita nggak ngerti istiwa itu artinya apa. Seakan-akan dia seperti apa? X X X X, paham? Kalau takwil enggak, kita ngerti maknanya. Istawa artinya di atas, tapi maknanya enggak begitu. Maknanya apa? Menguasai istaula. Tafwid dan takwil ini salah. Yang benar adalah mazhab salaf. Baik. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, sekarang perkataan Imam Ahmad. Tatkala Imam Ahmad ditanya tentang Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 241 Hijriah. Ini abad ketiga. Jadi kita sebutkan generasi sahabat, generasi tabi'in, sekarang kita generasi ketiga para imam. Ya. Yang wafat pada tahun 241 Hijriah. Waktu beliau ditanya tentang suatu kaum yang mereka berkata, "Kallamallahu Musa," kata mereka tatkala Allah berbicara dengan Nabi Musa, "lam yatakallam bisautin." Allah berbicara tanpa suara. Rupanya saya katakan tadi pemikiran Jahmiyah yang menolak Allah berbicara dengan suara sudah ada sejak zaman Imam Ahmad. Pemikiran bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk sudah ada sejak zaman Imam Ahmad. Padahal waktu di zaman Khalifah Al-Ma'mun, waktu itu yang jadi penasihatnya adalah Ibnu Abi Duat. Dan Ibnu Abi Duat adalah seorang Mu'tazilah dan dia berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Maka dia perintahkan bahwasanya madhab negara harus menyatakan Al-Qur'an itu makhluk. Bahkan para ulama dipaksa untuk mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Kalau ada yang mengatakan Al-Qur'an bukan makhluk, dibunuh. Sampai banyak ulama yang akhirnya harus pergi. Sampai banyak ulama yang akhirnya harus melakukan tauriyah, ya. Sampai ada yang mengatakan tatkala ditanya Al-Qur'an itu makhluk atau bukan? Kata dia, Taurat, Zabur, Injil, Quran makhluk, maksudnya jarinya makhluk. Karena kalau dia mengatakan bukan makhluk, dia dibunuh. Tatkala Imam Ahmad ditanya Al-Qur'an makhluk atau bukan, Imam Ahmad bertahan. Karena kalau Imam Ahmad mengatakan Al-Qur'an makhluk, orang akan tersesat semuanya karena Imam Ahmad adalah imam. Maka dia bertahan sampai disiksa, sampai dicambuk, sampai terlepas dagingnya dari tubuhnya. Padahal Imam Ahmad mengatakan man qala anal Qur'ana makhluk faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk adalah kafir. Ya karena Al-Qur'an firman Allah. Bagaimana kita mengatakan firman Allah itu apa? Makhluk, enggak boleh sembarangan. Ini bicara akidah ya. Ingat orang-orang Nasrani dikatakan kafir oleh Allah kenapa? Karena menganggap Isa anaknya Allah, bukan karena mereka merampok, membunuh, ya tidak, tapi karena salah berakidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap wah sepele terserah orang berakidah tentang Allah, enggak boleh sembarang. Buktinya orang-orang Nasara dikafirkan oleh Allah bukan karena mereka kurang ajar, tidak, bukan karena mereka membunuh, memperkosa, tidak, tapi karena mereka salah berkeyakinan tentang Nabi Isa. Kata mereka Isa adalah anak Allah dan Allah murka. Allah murka dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, meskipun demikian Imam Ahmad tetap bertahan. Kemudian dicambuk, disiksa sampai 3 khalifah. Ganti khalifah berikutnya disiksa, ganti khalifah berikutnya disiksa.
Meskipun demikian tatkala sebagian orang mengajak Imam Ahmad untuk memberontak kepada pemerintahan, dia tidak mau. Dia tidak mau. Karena meskipun perbuatan itu perbuatan kufur, keyakinan tersebut keyakinan kekufuran, namun para pemerintah tersebut punya syubhat sehingga mereka tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Tatkala Imam Ahmad diajak untuk memberontak, dia tidak mau karena dia tahu mereka tidak kafir, karena meskipun mereka memiliki keyakinan kekufuran, namun mereka terkena syubhat. Mereka terkena syubhat dari dai-dai yang menyimpang. Padahal yang disiksa adalah Imam Ahmad rahimahullahu taala, disiksa, dipenjara, ya, dan macam-macamnya. Intinya Imam Ahmad ditanya tentang akidah orang-orang Mu'tazilah atau Jahmiyah yang menyatakan lamma kallama Allahu Musa lam yatakallam bisautin. Tatkala Allah berbicara dengan Nabi Musa, Allah berbicara tanpa suara. Maka Imam Ahmad berkata, "Bala, inna rabbaka takallama bisautin." Justru sebaliknya kata Imam Ahmad, sungguhnya Rabbmu berbicara dengan suara. Hadil ahaditsu narwiha kama ja'at. Kami telah meriwayatkan hadis-hadis yang menjelaskan Allah berbicara dengan suara yang bisa didengar. Ya. Adapun yang mengatakan Allah berbicara tanpa suara, ini menyimpang. Ya. Imam Ahmad bantah mereka. Kemudian juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Antum kenal semua Al-Imam Al-Bukhari yang punya kitab apa? Sahih Al-Bukhari. Ya. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, beliau berkata, ini akidahnya. Jadi akidah yang sedang kita perjuangkan ini akidahnya Imam Bukhari, akidahnya Imam Ahmad, akidahnya para imam yang membantah kelompok Jahmiyah sejak dahulu, akidahnya para sahabat, akidahnya Nabi SAW, akidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tanya sama kalau antum orang awam baca Al-Quran, Allah berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, apa di tangan kananmu? Kira-kira orang awam paham Nabi Musa dengar perkataan Allah atau tidak? Dengar, orang paham semua. Makanya Allah mengatakan fastami' lima yuha. Kata Allah dalam surat Thaha, fastami' lima yuha. Wahai Musa, dengarkanlah wahyu yang akan disampaikan kepadamu. Allah suruh dengar. Kemudian datang orang sekarang, oh tidak ada suara. Dari mana seperti ini? Kecuali syubhat, sudah ribuan syubhat masuk di kepalanya, maka dia pun menolak. Padahal orang awam pun jelas, orang Arab Badui juga dulu paham. Fastami' lima yuha, dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Ya, dia Musa dengar. Ngapain kalau tidak dengar kemudian dia berusaha mendengar? Ngapain kalau dia suara Allah tanpa suara tidak bisa didengar? Ngapain Allah mengatakan dengarkanlah? Ya. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Bukhari berkata dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, wa anna Allah yunadi bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarab. Sungguhnya Allah menyeru dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh sama dengan orang yang dekat. Ini tentang suatu hadis di akhir zaman tatkala di padang mahsyar. Allah bersuara dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh maupun dekat sama saja. Falaisa hadza li ghairillahi jalla dzikruhu. Dan yang seperti ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu. Namanya makhluk kalau ngomong sini, sana enggak, semakin jauh semakin tidak kedengaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti Imam Bukhari menetapkan sifat suara bagi Allah, namun dia bedakan, ingat, sifat Allah sama namanya dengan sifat makhluk, sama-sama bicara, sama-sama suara, tetapi beda. Tapi apa? Beda antara suara Allah dengan suara makhluk. Kemudian beliau berkata, wa fi hadza dalilun, dan dalam hadis ini ada dalil, anna sautallahi la yushbihu aswatal khalq, bahwasanya suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Yang ngomong gini Imam Bukhari, dan bukunya ada dan dicetak, Khalqu Af'alil Ibad. Kemudian kata beliau, ini dalil bahwasanya suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Li'anna sautallahi jalla dzikruhu yusma'u min bu'din kama yusma'u min qurbin. Karena suara Allah didengar dari jauh dan dari dekat sama saja. Wa annal malaikata yus'aquna min sautihi, dan malaikat bisa pingsan karena mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Allah menyebutkan, idza takallama bi amrin darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqawlihi ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhum dzalik. Tatkala Allah menyampaikan, Allah berbicara dengan suatu perintah, maka malaikat mengepak-kepak sayapnya sampai akhirnya mereka pingsan. Berarti suara Allah sangat dahsyat. Suara Allah sangat apa? Dahsyat. Kata Al-Imam Al-Bukhari, malaikat pingsan tatkala mendengar suara Allah. Fa idza tanadal malaikatu lam yus'aqu. Adapun kalau malaikat saling berbicara di antara mereka, maka tidak ada yang pingsan. Ini menunjukkan suara malaikat tidak sama dengan suara Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andada. Kata Imam Bukhari, karenanya jangan kalian menyamakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Falaisa li sifatillahi niddun wala mithlun. Tidak ada yang sama dengan sifat Allah. Sifat makhluk tidak ada yang sama dengan sifat Allah, dan tidak ada yang menandingi sifat Allah Subhanahu wa taala.
Wala yujadu syai'un min sifatihi bil makhluqin, dan tidak ada satupun dari sifat Allah yang ada pada sifat makhluk. Ini jelas sangat tegas bahwasanya Imam Bukhari mengatakan Allah berbicara dengan suara, dengan huruf, tapi suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Tapi perhatian terus subhanahu wa ta'ala, yang lebih tegas lagi adalah perkataan Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Antum tahu sering baca riwayat Tirmidzi, riwayat apa? Tirmidzi, yaitu karangan Abu Isa At-Tirmidzi, dan dia punya kitab Sunan Tirmidzi, Ahlul Hadis. Dan beliau wafat pada tahun 279 Hijriah, masih abad ketiga. Apa kata beliau? Qala al-Imam Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi dalam sunannya, dalam Sunan Tirmidzi. Beliau berkata, "Wa qad qala ghairu wahidin min ahli al-ilmi fi hadzal hadis." Dan banyak ulama yang berbicara mengomentari hadis ini, yaitu hadis tentang innallaha yaqbalu shadaqata wa ya'khudhuha bi yaminihi fayurabbiha atau fayurbiha. Allah Subhanahu wa taala mengambil sedekah dengan tangan kanannya, kemudian Allah mengembangkannya. Artinya apa? Sedekah yang dikeluarkan oleh seorang tidak akan dibalas oleh Allah dengan begitu juga, tidak, tapi dikembangkan. Pasti dibalas oleh Allah dengan lebih besar. Kenapa? Allah ambil dengan tangan kanannya, lantas Allah kembangkan sedekah tersebut. Kata Imam Tirmidzi, "Wa ma yushbihu hadza min ar-riwayat min as-sifat." Demikian juga hadis-hadis yang seperti ini yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, sifat tangan dan yang lainnya. Wa nuzulu Rabbi tabaraka wa ta'ala kulla lailah. Demikian juga tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia setiap malam. Kata para ulama salaf, kata Abu Isa At-Tirmidzi, kata mereka, qad tathbutu riwayatu fi hadza wa yu'manu biha wa la yutawahham. Kata mereka, sifat hadis-hadis ini telah tetap, telah sahih, ya. Dan wajib untuk beriman dengan hadis-hadis ini. Wala yutawahham, dan tidak boleh berangan-angan, tidak boleh berandai-andai, tidak boleh memprasangkakan, oh tangan Allah seperti ini, tangan Allah seperti ini, enggak boleh. Tangan Allah beda dengan tangan makhluk. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih. Pada hari kiamat kelak, bumi berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan langit-langit dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk sementara bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat kelak? Kata Abu Isa At-Tirmidzi, ayat tentang turunnya Allah ke langit dunia, ayat tentang tangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib beriman dan tidak boleh membagaimanakannya. Wala yuqalu kaifa, tidak boleh kita menduga-duga dan tidak boleh kita berkata bagaimana tangannya Allah, bagaimana turunnya Allah, enggak boleh, kata dia. Kata para ulama, dia menukil perkataan para ulama. Kata beliau, hakadza ruwiya an Malik. Demikianlah ini diriwayatkan dari Imam Malik. Wa Sufyan bin Uyainah, dan ini juga diriwayatkan dari Imam Sufyan bin Uyainah. Wa Abdullah bin Mubarak, dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak. Annahum qalu fi hadhihi al-ahadits, mereka seluruhnya berkata tentang hadis-hadis tentang sifat, amirruha bila kaif. Alirkanlah, ya, hadis-hadis tersebut sebagaimana datangnya tanpa harus membagaimanakannya. Wa hakadha qaulu ahli ilmi min ahli sunnah wal jamaah, dan demikianlah perkataan para ulama dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karenanya kalau ada orang ngaku-ngaku ahlu sunnah ternyata akidahnya tidak seperti ini, berarti dia salah dalam penisbatan. Kata Imam Abu Isa Tirmidzi, inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian beliau berkata, wa amal jahmiyah tu, ini kata Abu Isa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Adapun orang-orang Jahmiyah, fa ankarat hadhihi riwayat, maka mereka menolak riwayat-riwayat seperti ini. Wa qala hadza tasbih, kata mereka ini tasbih. Sehingga mereka takwil seluruhnya dan mereka tolak hadis-hadis ini. Kenapa? Kata mereka, kalau kita menetapkan hadis ini berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita bilang Allah punya tangan, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kita mengatakan kita dikatakan tasbih menyamakan, kalau kita bilang tangan Allah sama dengan tangan kita, kalau itu enggak boleh. Tapi kalau kita bilang tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, apa larangannya? Kenapa dilarang? Ya. Jahmiyah menolak hadis-hadis ini karena mereka menyangka menetapkan hadis-hadis ini melazimkan penyamaan antara Allah dengan makhluk. Kita jawab, ini tidak lazim. Oleh karenanya, Al-Imam Tirmidzi melanjutkan lagi. Dia berkata, wa qad dzakarallahu fi ghairi mawdhi'in min kitabih. Bahwasanya Allah telah menyebutkan lebih dari satu ayat dalam Al-Qur'an tentang al-yadu, tentang tangan. Was-sam', Allah menyebutkan tentang pendengarannya. Wal basar, Allah menyebutkan dalam ayat banyak tentang sifat melihatnya. Fata'awwalatil jahmiyatu hadhil ayat. Ingat, orang-orang Jahmiyah mentakwil. Maksudnya mentakwil itu menafsirkan tidak sesuai dengan zahirnya. Tapi maksudnya ini, maksudnya ini, maksudnya ini, paham? Itu namanya dalam istilah banyak takwil.
Ingat kata Imam Tirmidzi, maka orang-orang Jahmiyah mentakwilkan hadis-hadis seperti ini, mentakwilkan ayat-ayat seperti ini. Fafassaruha ala ghairi ma fassara ahlul ilmi. Maka mereka mentafsirkan tidak sebagaimana tafsiran para ulama. Wa qalu innallaha lam yakhluq Adam biyadihi. Mereka mengatakan Allah menciptakan Adam tidak dengan tangannya. Kalau Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, saya menciptakan Adam dengan kedua tangannya, kata mereka Allah tidak punya tangan. Allah menciptakan Adam tanpa tangan. Orang yang ngomong seperti ini, kata Imam Tirmidzi, adalah orang Jahmiyah. Paham? Maka saya katakan Jahmiyah ini kelompok sudah ada sejak lama, diwarisi dari pemikiran filsafat Yunani, berkembang sampai sekarang. Ya. Allah bilang Allah punya tangan, kenapa Anda protes? Allah bilang saya ciptakan Adam dengan kedua tangan saya, makanya iblis saya suruh sujud kepada Adam. Kenapa Anda protes? Ya Allah, kau enggak punya tangan. Allah bilang saya punya tangan, dia bilang kau tidak punya, ya Allah. Ini kan menentang namanya. Enggak boleh seperti itu. Kemudian wa qalu inna makna yadha huna al-quwwah. Ingat, kata Imam Tirmidzi, orang-orang Jahmiyah mengatakan makna tangan adalah kekuatan. Sama seperti orang-orang sekarang yang menakwilkan. Ini bukan perkataan saya. Saya dari tadi ngajak antum capek-capek untuk mendengar perkataan apa? Para salaf, supaya Anda yakin bahwasanya akidah yang diajarkan oleh ustaz-ustaz Anda bukan akidah karangan ustaz. Bukan akidah karangan saya, bukan akidah karangan Ibnu Taimiyah, bukan. Ini perkataan para salaf. Kalau Anda ingin menyesatkan kita, sesatkan para salaf dahulu seluruhnya. Begini cara mereka bermuamalah dengan ayat-ayat apa? Sifat. Kemudian Imam Tirmidzi melanjutkan, wa qala Ishaq bin Ibrahim, innama yakunu tasbih. Yang namanya tasbih yang dilarang itu, idza qala, kalau seorang berkata yadun ka yadin, tangan Allah seperti tangan ini, itu baru tidak boleh. Au mithli yadin, atau seperti ini, itu baru tidak boleh. Tangan Allah seperti ini, itu baru tidak boleh. Sam'un ka sam'in, pendengaran Allah sama seperti pendengaran ini makhluk ini, tidak boleh kalau seperti itu, namanya tasbih. Fa idza qala sam'un ka sam'in au mithlu sam'in fa hadha tasbih. Kalau seorang mengatakan pendengaran Allah sama seperti pendengaran makhluk, maka inilah tasbih. Padahal kita tahu pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Pendengaran kita sangat terbatas. Lihat bagaimana pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tatkala jemaah haji kumpul di padang Arafah. Jumlah jemaah haji berapa? Berapa yang terakhir? Tahun terakhir berapa kemarin? 4 juta. 4 juta yang resmi, yang enggak resmi juga banyak ya. Kemudian mereka berkumpul di padang Arafah. Jumlahnya jutaan, mungkin 5 juta ya. Yang haji-haji cowboy, haji-haji backpacker, haji-haji travel, haji-haji plus, haji-haji ekonomi, ya, haji-haji kelas bawah, kumpul semua. Dari Indonesia, dari Inggris, dari Belanda, dari Jerman, dari Bangladesh, dari Jawa, dari Bugis, dari Buton, dari mana-mana. Semua berdoa dengan berbagai macam bahasa, mungkin ribuan bahasa atau ratusan bahasa. Permintaannya berbeda-beda. Dalam satu waktu Allah dengar seluruhnya. Allah dengar seluruhnya. Anda saja kalau ada 2 orang bicara, bahasanya sama, bahasa Indonesia sama-sama. Apalagi 3 orang, tiga-tiganya curhat bareng. Padahal topik curhatnya sama, tentang istri mereka semuanya. Satu bilang istri saya begini, istri. Kita nggak bisa dengar semuanya. Kita yang 2, yang satu kamu ngomong. Kenapa? Pendengaran kita terbatas. Kalau dia terlalu jauh, dekat dulu. Saya nggak dengar dekat. Kenapa? Pendengaran kita terbatas. Maka kita bilang Allah punya sifat mendengar, makhluk juga punya sifat mendengar. Tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran apa? Makhluk. Allah punya ilmu, makhluk juga punya ilmu, tapi ilmu Allah tidak sama dengan ilmu makhluk. Dan ini insya Allah perinciannya akan kita bahas pada kitab Al-Qawaidul Muthla pada kajian-kajian berikutnya. Ini mukadimahnya terlalu panjang kan? Kita belum baca satu huruf pun ya. Tapi saya ingin mentakrir dulu, saya ingin menjelaskan tentang akidah salaf. Bahwasanya akidah kita ini dari salaf, bukan karangan kita ya. Tapi kata Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, ya, yang dilarang adalah kalau kita mengatakan tangan seperti tangan, pendengaran seperti pendengaran. Amma idza qala kama qala Allah taala, adapun jika seorang berbicara sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, yadun wa sam'un wa basarun, Allah punya tangan, Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, wala yaqulu kaif, dan tidak mengatakan bagaimananya, ya. Wala yaqul mithlu sama' wala sama', dan tidak mengatakan seperti ini, ya. Fa hadza la yakunu tasbihan, maka ini bukan tasbih. Ini bukan tasbih.
Wa huwa kama qala Allah Ta'ala fi kitabih, dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini ayat yang sangat mulia. Kata Allah, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, wa huwas samiul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah kasih mukaddimah sebelumnya. Ingat, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Namun Allah Maha mendengar dan Maha melihat, supaya kita tahu pendengaran Allah dan penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan apa? Makhluk. Kita tetapkan sifat mendengar Allah, kita tetapkan sifat melihat Allah, padahal makhluk banyak bisa mendengar, banyak bisa melihat. Akan tapi pendengaran Allah dan penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Kemudian juga perkataan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, dan banyak ya, saya akan nukil juga Muhammad bin Jarir At-Tabari, mufassir yang terkenal ya, yang wafat pada tahun 310 Hijriyah. Beliau berkata, فنثبت كل هذه المعاني التي ذكرنا أنها جاءت بها الأخبار والكتاب والتنزيل على ما يقال من حقيقة الإثبات والنفي عنه التشبيه. Kata beliau, maka kita tetapkan seluruh hadis-hadis ini tentang sifat-sifat Allah yang datang dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hakikat isbat sebagaimana yang kita pahami ya, namun kita menafikan adanya pentasbihan. Jadi kita paham maknanya, tangan kita paham, wajah kita paham, ilmu kita paham, mendengar kita paham, melihat kita paham maknanya, di atas kita paham maknanya, tapi tidak boleh kita membagaimanakannya. Ya. Masih banyak ya? Sudah cukup? Apa masih terus? Sudah yakin belum? Kalau belum yakin saya tambah lagi. Sudah yakin? Sudah ya? Kelamaan nanti ya. Maka agar kita masuk dalam buku. Masih ada ulama yang lain yang ingin saya nukilkan sebenarnya, seperti perkataan At-Talamanki Al-Maliki dari madzhab Maliki yang wafat pada tahun 429 Hijriah. Kemudian perkataan Abu Nasr As-Sijzi yang wafat pada tahun 444 Hijriah. Demikian juga Ibnu Abdul Bar, ini ulama besar dari madzhab Maliki yang wafat pada tahun 463 Hijriah, yang punya kitab Al-Istidhkar dan juga kitab Tamhid, kitab tebal ya, yang menjadi rujukan ulama-ulama Malikiyah ya. Saya nukilkan saja ini karena penting, ini ulama besar, maka saya nukilkan ya, supaya antum tambah yakin ya. Dia wafat pada tahun 463 Hijriah ya. Dan dia berkata, Ahlussunnati mujmi'una 'alal iqrar bi sifat al-waridah kulliha fil Qur'an wa sunnah. Ahlussunnah wal jamaah telah sepakat ya bahwasanya untuk mengakui sifat-sifat yang datang seluruhnya dalam Al-Qur'an maupun sunnah, seluruhnya. Wal iman biha, dan sepakat untuk beriman dengan sifat-sifat tersebut yang datang dalam Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Nabi. Wa hamliha 'alal haqiqati la 'alal majaz, dan membawa maknanya kepada makna hakikat, bukan makna majaz. Kalau majaz tadi kita maksudnya bukan begini, tapi maksudnya begini. Namanya majaz, tidak sesuai dengan hakikat. Kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar, Ahlussunnah sepakat untuk membawakan makna-makna hadis-hadis tersebut dan ayat-ayat tersebut yang berkaitan dengan sifat sesuai dengan hakikatnya. Illa annahum la yukayyifuna syai'an min dzalik. Hanya saja mereka tidak membagaimanakannya. Hanya saja mereka tidak membagaimanakannya. Wa amma ahlul bidah, adapun ahlul bidah wal jahmiyah dan orang-orang jahmiyah wal mu'tazilah, demikian juga mu'tazilah, kulluha, seluruh mu'tazilah, demikian juga khawarij. Dia sebutkan firqah-firqah yang sudah di zaman beliau. Kata beliau, adapun ahlul bidah, jahmiyah, mu'tazilah dan khawarij, fa kulluhum yunkiruha, mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak hadis-hadis tentang sifat. Wala yahmilu syai'an minha 'alal haqiqah, dan mereka tidak menafsirkan hadis-hadis sifat tersebut, ayat-ayat sifat sesuai dengan hakikatnya. Wa yaz'umuna annaha man aqarra biha musyabbih, dan mereka menuduh bahwasanya barang siapa yang menetapkan sifat-sifat ini adalah orang musyabbih, yang menyamakan. Padahal tidak, kita katakan ya. Yang menyamakan kalau kita katakan ini sama dengan ini. Wal haqqu fi ma qalahu al-qailuna bima nataqa bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah, dan kebenaran berada pada orang-orang yang mengucapkan sebagaimana yang diucapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sering kita dengar dari para ulama. Kita nukilkan akidah tersebut dari zaman sahabat, dari kita nukilkan dari Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Umar, kemudian kita lanjut kepada kalangan tabi'in dari Abul Aliyah, dari Mujahid bin Jabr, dari kemudian Ikrimah ya, Maula Ibni Abbas. Kemudian kita nukilkan juga dari tabi'ut tabi'in ya, sampai para ulama Imam Malik, Rabi'atul Ra'i, kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal
ya. Kemudian sampai kita nukilkan Imam Tirmidzi, sampai kita nukilkan Ibnu Abdul Bar rahimahumullahu taala. Semua akidah mereka sama seperti yang kita akan jelaskan dari kitab Al-Qawaidu Al-Muslah. Saya sengaja membuka mukaddimah seperti ini supaya kita yakin bahwasanya akidah kita ini adalah akidah salaf. Tatkala kita mengaku bermanhaj salaf, kita tidak ngawur. Benar-benar kita mengikuti manhaj salaf. Nah, orang-orang yang mentakwilkan, orang-orang yang mengatakan mazhab tafwid, kita katakan datangkan salafmu. Datangkan salafmu, datangkan sahabat yang pernah menafsirkan Al-Qur'an dengan cara seperti Anda yang lakukan. Datangkan perkataan para tabi'ut tabi'in, perkataan para sahabat yang menafsirkan ayat sifat sebagaimana yang Anda lakukan. Kalau kita sudah kita datangkan dalil-dalilnya. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk dalam pembahasan kitab ya. Kita masih punya sekitar setengah jam ya untuk menyampaikan materi. Setelah itu baru kita buka tanya jawab karena jam 11 kita harus selesai ya. Saya bacakan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah, kita memujinya dan kita mohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruh, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa natubu ilaih, dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan keburukan amalan-amalan kita. Ini penting. Selain kita berlindung daripada keburukan orang lain, kita berlindung keburukan jiwa kita. Jiwa kita juga punya keburukan. Hati kita punya juga apa? Keburukan. Jangan kita nuduh orang terus, kita juga tuduh diri kita. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari syururi anfusina, dari kejahatan, kejelekan-kejelekan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dari keburukan-keburukan amalan kita. Kalau kita renungkan seperti ini, kita akan jauh dari ujub. Merasa diri hebat, merasa diri bangga. Kapan kita ujub? Kalau kita lalai bahwasanya kita punya kekurangan, sehingga kita tidak menerima kritik dari orang lain. Kita merasa kita yang hebat. Kita mengkritik orang terus, kita enggak mau terima kritik, ya. Maka kita harus ingat tatkala kita mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kemudian kita mengatakan ya wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan keburukan jiwa-jiwa kita, supaya kita sadar kita juga punya keburukan untuk kita berlindung darinya. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan-kejelekan amalan-amalan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang, barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwa tidak sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada syarikat baginya. Ya. Ini juga mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah memberi hidayah kepada kita. Ya, kalau Allah tidak menghendaki hidayah bagi kita, siapapun yang ceramah tidak akan kita dapat hidayah. Meskipun kita cerdas, meskipun kita pintar, ya. Sedangkan orang-orang munafik, gurunya saja Nabi Muhammad SAW. Orang-orang munafik dengar langsung wejangan-wejangan Nabi, solat bersama Nabi. Mereka juga solat berjamaah. Waktu solat duhur mereka hadir, solat asar mereka hadir. Kenapa terang? Ya, solat maghrib juga mereka hadir, matahari baru tenggelam. Tapi kalau solat isya, solat subuh hilang. Ya. Kenapa? Kalau enggak hadir solat berjamaah tidak ketahuan. Ya. Artinya apa? Mereka solat berjamaah bersama Nabi. Kemudian mereka mendengar ceramah-ceramah Nabi. Mereka melihat mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka ya juga tahu bahwasanya Allah akan membongkar isi hati mereka. Ya. Yahdharul munafiqun. Orang-orang munafik takut Allah akan membongkar bima fi qulubihim. Allah akan bongkar apa yang ada dalam hati mereka. Sehingga tatkala mereka sudah berbicara, waduh, sebentar lagi akan dibongkar oleh Allah. Dan benar Allah bongkar. Jadi mereka tahu, Allah tahu isi hati mereka. Itu pun mereka tidak beriman. Itu pun mereka tidak beriman. Padahal segala sebab hidayah sudah Allah datangkan bagi mereka. Namun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita bahagia, kita bisa ikut pengajian, kita bisa mengenal Islam, kita bisa mengenal sunnah, ya. Karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebagian orang dengan sedikit hidayah langsung masuk Islam. Contohnya dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tsumamah bin Utsal radhiyallahu taala anhu. Tsumamah bin Utsal ditangkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipenjarakan diikat di salah satu tiang Masjid Nabawi. Kemudian diikat selama 3 hari. Ya. Waktu Nabi ketemu dengan dia, Nabi mengatakan,
Ya, ma taqul ya Sumama? Ma indak ya Sumama? Apa yang hendak kau sampaikan? Dia berkata dengan perkataan yang tinggi, dia mengatakan, wahai Muhammad, in taqtul dzadamin. Kalau kau bunuh saya, ingat, saya punya anak buah banyak, akan membalas. Ya, wa in tunim ala syakir. Ya, kalau kau beri maafkan, kalau kau memberi maafkan saya, maka saya akan balas budi. Ya, kalau kau ingin harta, saya berikan. Ya. Rasulullah SAW meninggalkan dia begitu saja. Hari kedua Rasulullah SAW tanya lagi, ma indak ya Sumama? Hari ketiga Rasulullah SAW tanya lagi, ma indak Sumama? Dia sampaikan, kata Rasulullah SAW, bebas engkau. Rasulullah SAW maafkan. Setelah Rasulullah SAW maafkan, dia langsung masuk Islam. Dia langsung masuk Islam. Kenapa? Kata para ulama, selama 3 hari dia diikat di Masjid Nabawi. Nah, selama 3 hari dia dengar ceramahnya Nabi. Iya, dengar ceramah Nabi tidak? 3 hari lumayan ceramah Nabi ya. Ceramah Nabi lumayan atau tidak? Lumayan, jelas lah. Hadis tadi, kalau kita dengar hadis pakai buku, ini langsung dengar hadis dari Rasulullah SAW. 3 hari langsung beriman. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, dulu engkau yang paling saya benci, sekarang yang paling kau saya cintai. Dulu kotamu yang paling saya benci, sekarang kotamu yang paling saya cintai. Lihat sahabat yang disebutnya dalam Sahih Muslim ya. Saya lupa namanya, tapi dia Al-Azdi ya. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dhimat Al-Azdi. Dhimat Al-Azdi radhiyallahu ta'ala anhu mendengar isu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang gila. Kenapa orang-orang musyrik Quraisy senantiasa mengatakan Muhammad gila, Muhammad gila, Muhammad gila ya. Maka dia dengar Muhammad gila, maka dia punya niat baik. Dia datang cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, saya dengar kau gila ya Muhammad." Kira-kira kalau ada orang datang kepada ustaz, "Ustaz, saya dengar Anda gila, Ustaz." Kita pasti emosi. Saya ini ustaz dibilang gila ya. Ini dia datang, "Ya Muhammad, saya dengar kau gila. Saya sudah banyak menyembuhkan orang gila. Maukah saya sembuhkan penyakitmu?" Subhanallah. Rasulullah SAW tidak emosi. Rasulullah SAW mengatakan, "Innal hamdalillah." Ini yang kita bacakan ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah, kita mohon pertolongannya, kita bertobat kepadanya, kita berlindung dari keburukan jiwa kami, kita berlindung dari kejelekan amalan kita. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa disesatkan, tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Dhimat kaget, dia berkata, "A'id alayya kalimatika ya Rasulullah." Ulangi lagi ya Rasulullah. Rasulullah ulangi lagi, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in." Kita mungkin bosan dengar ustaz ngomong begitu. Dia bilang ulangi lagi Muhammad. Rasulullah SAW lagi, "Innal hamdalillah nahmadu." Karena perkataan ini perkataan yang luar biasa. Setelah ngomong Rasulullah SAW ulangi kedua kali, kata dia, "A'id alayya kalimatik." Ulangi lagi kalimat tersebut. Rasulullah SAW ulangi ketiga, dia mengatakan, "Ya Muhammad, saya sudah dengar perkataan dukun, perkataan penyihir, perkataan penyair. Ini bukan perkataan mereka. Saya beriman kepadamu. Gara-gara innal hamdalillah." Sebagian orang innal hamdalillah, sudah Wahabi, tinggal aja. Sebagian orang masuk Islam gara-gara innal hamdalillah. Ya, maksud saya kalimat Nabi subhanallah, kalimat maknanya sangat luas. Oleh karenanya para ulama banyak membuka buku mereka dengan khutbah seperti ini. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa diberi petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Wa ba'd. Kemudian beliau berkata setelah itu, fa innal imana bi asma'illahi wa sifatihi ahadu arkanil imani billahi ta'ala. Kata beliau, sungguhnya beriman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah adalah salah satu dari rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun iman kepada Allah ada 4. Kata beliau, al-iman biwujudillahi ta'ala. Beriman tentang Allah itu ada. Tuhan itu ada, ya. Ini harus kita yakini, Tuhan itu ada, dan ini fitrah manusia, ya. Namun sebagian orang fitrahnya diganggu oleh syaitan. Saya pernah kaget waktu saya ceramah di Masjid Nabawi. Ada orang anak muda ikut pengajian. Setelah pengajian dia datang, "Ustaz, saya mau tanya Ustaz." "Silakan." "Allah itu ada atau tidak?" Subhanallah. Ini datang umrah masih bingung Allah ada atau tidak. Rupanya dia ada syubhat, tapi saya jelasin. Ternyata ada orang kena syubhat. Dia datang jauh-jauh ngeluarin duit untuk umrah padahal dia masih ragu Allah itu ada atau tidak. Dan ini membuat umrah dia tidak diterima. Ya, maka harus dijelaskan terlebih dahulu ya. Kita harus yakin Tuhan itu ada ya. Kemudian wal iman bi rububiyatihi, dan beriman tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala.
Wal iman bi uluhiyatihi, dan beriman tentang uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wal iman bi asma'ihi wa sifatihi, dan beriman tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada apa? Apa lagi? Kepada malaikatnya, kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Yang pertama, rukun iman kepada Allah terbagi juga. Iman kepada adanya Allah dan iman kepada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Al-asma wa sifat. Adapun tauhid ar-rububiyah, ya, yaitu meyakini bahwasanya Allah Maha Esa dalam menciptakan, Allah Maha Esa dalam memiliki alam semesta ini, dan Allah Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini. Allah Maha Esa. Waktu Allah menciptakan, tidak ada satu zat pun yang ikut nimbrung bersama Allah untuk menciptakan alam semesta ini. Oleh karenanya, dialah satu-satunya yang memiliki alam semesta ini. Oleh karenanya, Allah juga yang mengatur satu-satunya alam semesta ini. Baik Allah Subhanahu wa taala atau Allah menugaskan makhluknya, yaitu para malaikat. Tidak ada satu zat pun yang ikut andil dalam mengatur alam semesta ini. Ini namanya tauhid ar-rububiyah, ya. Kemudian adapun tauhid al-uluhiyah, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah Maha Esa untuk diibadahi semata-mata. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Kenapa? Yang berhak diibadahi adalah yang semata-mata bisa mencipta, yang Maha Esa dalam memiliki, yang Maha Esa dalam mengatur. Dialah yang Maha Esa untuk diibadahi. Nah, kalau ada yang diibadahi selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Kemudian tauhid al-asma wa sifat. Ini saya terangkan secara sederhana. Masing-masing butuh pembahasan yang panjang. Adapun tauhid al-asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah, bahwasanya hanya nama-nama Allah yang terindah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat-sifat Allah tidak ada yang menyamai sifat-sifat Allah. Karena sifat-sifat Allah adalah maha tinggi. Maka kita mengatakan Allah mendengar tapi maha mendengar. Allah melihat tapi maha melihat. Tidak ada yang menyamai pendengaran Allah, tidak ada yang menyamai penglihatan Allah, tidak ada yang menyamai tangan Allah, tidak ada yang menyamai wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga bagaimana kita mau menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk, sementara kenikmatan terlezat di akhirat adalah melihat apa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak bakalan kita ketahui. Ya, tidak bakalan kita ketahui kecuali kalau kita melihat langsung. Ini secara umum adalah yang disebut dengan 3 macam tauhid. 3 macam tauhid. Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan pembahasan kita tentang tauhid al-asma sifat, ya, muncul sebagian syubhat yang diserukan oleh para ahlul bidah, ya, orang-orang yang menyimpang. Mereka mengatakan bahwasanya pembagian tauhid menjadi 3. Tauhid ar-rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid al-uluhiyah adalah bid'ah, tidak pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah disampaikan oleh para sahabat, tidak pernah disampaikan oleh para tabi'in. Tidak pernah Nabi dalam hadis, bahkan hadis yang dhaif, Nabi tidak pernah berkata, ketahuilah tauhid menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Bagaimana kita membantah syubhat ini? Kita mengatakan bahwasanya pembagian ini adalah dalam rangka untuk memudahkan belajar, ya. Kenapa? Karena pembagian ini, ya, memang secara teori tidak ada dikatakan 1, 2, 3. Namun secara prakteknya memang ada pembagian seperti ini. Ada pembagian seperti ini, ya. Ini sama seperti tatkala dalam hukum-hukum fikih, secara prakteknya di zaman Nabi, fikih itu terbagi menjadi 3. Hukum-hukum, ada hukum artinya mubah, ada menjadi 5. Ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang wajib. Demikianlah para ahli fikih tatkala membagi hukum menjadi 5. Dan ini tidak pernah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ketahuilah para sahabatku, hukum fikih terbagi menjadi 5. Ini Nabi tidak pernah mengatakan, dalam hadis palsu pun tidak ada. Ya, tetapi setelah diteliti, ternyata hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi bisa diklasifikasikan menjadi berapa? 5. Sama, masalah pembagian tauhid menjadi 3. Ini hanya sekedar penelitian, sehingga setelah diteliti ternyata diklasifikasi tauhid itu bisa dibagi menjadi apa? Menjadi 3 untuk memudahkan belajar. Ini bukan perkara yang baru, perkaranya sudah ada, cuma penjelasannya memang dengan metode seperti ini memang baru, tapi yang dijelaskan memang sudah ada. Sama seperti kita katakan hukum fikih terbagi menjadi 5, sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya teori metode penyampaian hukum fikih menjadi 5 itu baru zaman sekarang, zaman para ulama. Sama seperti tatkala kita mengatakan namanya kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Ada namanya huruf, ada namanya ism, ada namanya fi'il. Di zaman Nabi ini tidak ada, ini sekedar, namun fi'il, isim dan huruf ada dalam pembicaraan bahasa Arab. Sama, tidak ada pembagian bahasa Arab menjadi nahwu dan sharaf.
Tidak perlu dibagi seperti ini, hanya metode untuk mempelajari bahasa Arab. Namun nahwu dan sharaf dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ini berbicara tentang metode, berbicara tentang metode. Dan ini berbeda dengan bid'ah-bid'ah yang muncul. Kalau bid'ah-bid'ah yang muncul, maka memang tidak dikerjakan oleh Nabi dan hakikatnya tidak ada. Hakikatnya tidak ada. Ya, seperti tatkala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kemudian ada orang yang bersin di samping dia mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Maka Ibnu Umar tegur, bukan begini Nabi ajarkan kami doa bersin. Nabi ajarkan cuma apa? Alhamdulillah. Tidak ada tambah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengatakan tatkala seorang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah dirangkai dengan salawat, ini bid'ah. Kenapa? Prakteknya tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Ya. Kalau mau bersalawat silakan bersalawat, namun jangan jadikan rangkaian dalam bersin. Ya. Sama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tatkala menyebutkan ada orang yang tatkala bersin dia mengatakan alhamdulillah, kemudian dia menyelesaikan surat Al-Fatihah. Hajim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang mau jawab nunggu dulu ya. Yang mau jawab yarhamukallah apa nunggu dulu. Kalau kita tegur kenapa kau baca Al-Fatihah? Siapa yang bilang Al-Fatihah jelek? Al-Fatihah memang baik, namun tidak perlu ente baca seperti itu. Cukup mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nanti kalau Anda mengucapkan Al-Fatihah sampai selesai, nanti ada yang melanjutkan lagi. Waladhdallin amin, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi. Jadi doa bersin jadi panjang ya. Jadi kita katakan ini bid'ah, tidak ada contohnya, tidak ada prakteknya di zaman Nabi. Adapun bahasa Arab, nahwu dan sharaf ada prakteknya, penjelasannya tidak ada di zaman Nabi. Paham? Sama seperti tauhid, rububiyah, uluhiyah, semua sifat ada di zaman Nabi. Kenapa? Rasulullah SAW mentauhidkan Allah dengan 3 sisi ini. Para sahabat mentauhidkan Allah dengan 3 sisi ini. Mereka mentauhidkan Allah dari secara rububiyah, mereka yakin bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah sendiri yang memiliki alam semesta, hanya Allah sendiri yang mengatur alam semesta. Mereka yakin hanya Allah sendiri yang berhak untuk disembah, dan mereka yakin bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tidak ada yang menyamainya. Antum yakin Nabi memiliki keyakinan tersebut? Para sahabat keyakinan tersebut? Berarti ada dipraktekan. Hanya saja penjelasannya terbagi menjadi 3, itu baru muncul belakangan dalam rangka metode pengajaran. Maka aneh sebagian orang, ada seorang orang ahlul bid'ah di daerah Yordan ya, daerah sana, daerah Suriah dan Yordan. Dia nulis sebuah buku bahwasanya barang saya membagi tauhid menjadi 3 sama seperti Trinitas. Subhanallah, apakah semua angka 3 sama dengan Trinitas? Apakah semua angka 3 sama dengan apa? Trinitas. Berbeda antara pembagian Trinitas bahwasanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ibu ya, atau Allah Rohul Kudus, ini tidak sama dengan masalah tauhid menjadi 3, karena 3 tauhid ini dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ragu bahwasanya Rasulullah SAW mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah? Tidak ada yang ragu. Rasulullah pasti yakin yang menciptakan alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa ragu Rasulullah SAW mempraktekkan tauhid uluhiyah? Rasulullah SAW tidak pernah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan siapa ragu Rasulullah SAW mentauhidkan asma sifat? Karena Rasulullah SAW yakin tidak ada yang menyamai Allah dari sisi nama-namanya dan dari sisi apa? Sifat-sifatnya. Jadi yang pembagian 3 tauhid menjadi 3 hanyalah dari sisi apa? Metode. Kemudian para ulama juga menyebutkan kenapa timbul pembagian seperti ini? Timbul pembagian seperti ini karena konsekuensi pembelajaran. Karena ada orang-orang yang menyimpang. Sebenarnya syariat ingin tauhid satu kesatuan, tidak perlu dibagi. Saya ulangi. Sebenarnya Islam ingin tauhid menjadi satu kesatuan. Namun karena ada sebagian orang yang salah paham tentang tauhid, sehingga dia hanya mengamalkan sebagian tauhid, sebagian dia selisihi. Maka perlu ada pembagian dalam rangka untuk mengembalikan menjadi satu. Para ulama telah menyatakan barang siapa yang hanya mengamalkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma sifat tidak dia imani, kafir atau tidak kafir. Barang siapa yang hanya meyakini tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat sementara rububiyah tidak dia yakini, dia kafir. Barang siapa yang hanya meyakini tauhid uluhiyah, meyakini rububiyah dan asma sifat uluhiyah tidak diyakini, maka dia kafir. Maka ini dalil bahwasanya syariat ingin 3 tauhid ini menjadi satu, bukan untuk memisahkannya, tidak. Jadi pembagian tersebut tujuannya untuk apa? Menjadikan apa? Satu. Karena tidak boleh orang hanya beriman dengan salah satunya. Saya ulangi, pembagian yang dijelaskan oleh para ulama tujuannya untuk apa? Menjadikan satu. Kenapa ada pembagian tersebut? Karena ada sebagian manusia yang beriman dengan sebagian dan meninggalkan sebagian. Ini sebabnya. Ya, ini sebabnya, ya. Oleh karena para hadirin Subhanahu wa taala, di antara bukti ada sebagian manusia yang beriman dengan sebagian tauhid dan menyimpang sebagian tauhid adalah seperti orang-orang musyrikin Arab. Orang musyrikin Arab, Allah berfirman tentang mereka dalam surat Yusuf ayat 106, kata Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka syirik.
Seakan-akan Allah berkata, tidaklah kebanyakan mereka bertauhid kepada Allah, tapi mereka berbuat kesyirikan. Lah, ini iman yang mana, syirik yang mana kalau begitu? Di sinilah butuh pembagian. Ternyata mereka beriman dengan sebagian dan syirik kepada sebagian. Dari sini setelah diteliti tentang tafsiran-tafsiran para sahabat tentang ayat ini, ternyata orang-orang musyrikin Arab mereka beriman tentang rububiyah. Mereka beriman bahwasanya Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki. Namun waktunya ibadah, mereka juga beribadah kepada wali-wali Allah, kepada orang-orang saleh, kepada Lata dan Uzza. Jadi pembagian tersebut muncul karena konsekuensi adanya penyimpangan. Paham? Sekarang Anda bagaimana menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrikin Arab menyimpang? Kalau ditanya, mereka bertauhid atau tidak? Mereka bertauhid. Mereka syirik atau tidak? Mereka juga syirik. Loh, kok bisa bertauhid sekalian syirik? Nah, baru bisa kita jelaskan. Tauhid mereka pada satu bagian, sementara pada tauhid yang lain mereka syirik. Dalam masalah rububiyah, mereka bertauhid, meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki. Namun dalam masalah penyembahan mereka musyrik. Mereka nyembah kepada Allah dan juga nyembah kepada selain Allah. Jadi otomatis terjadi pembagian tauhid. Paham maksud saya? Sulit atau tidak? Setengah sulit ya. Jadi saya ulangi. Perlu diulangi lagi? Perlu diulangi lagi? Perlu katanya. Saya ulangi. Terjadinya pembagian tauhid itu konsekuensi dari penyimpangan yang timbul. Ya. Allah menyatakan dalam surat Yusuf, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang orang-orang Arab jahiliyah, mereka menggabungkan antara iman dan syirik. Padahal tidak mungkin bergabung antara iman dengan syirik. Tidak mungkin bergabung antara tauhid dengan syirik. Tauhid ya syirik ya syirik. Berarti dari sini kita tahu, tauhid mereka berarti pada sebagian sisi, dan sebagian tauhid yang lain mereka berbuat apa? Syirik. Setelah diteliti ternyata tauhid yang mereka akui adalah yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta, hanya Allah yang menciptakan. Setelah diteliti ternyata kesyirikan mereka berkaitan pada penyembahan kepada Allah. Mereka menyembah kepada Allah sekaligus kepada selain Allah. Dari sini kita tahu bahwasanya tauhid ternyata karena penyimpangan tersebut bisa kita bedakan. Ya, tauhid rububiyah dengan tauhid apa? Uluhiyah. Paham maksud saya? Ya, baik, kita lanjutkan para hadirin subhanahu sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Saya kira peringatan ya. Masih berapa menit? Masih 20 menit ya. Fa idza raqibu fil fulki da Allah mukhlishina lahuddin. Kata Allah tatkala mereka berlabuh di lautan, ya. Orang-orang musyrikin Arab ini, tatkala mereka berlabuh di lautan, kemudian mereka digoncang dengan ombak yang begitu besar. Kata Allah, da Allah mukhlishina lahuddin. Mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Tatkala mereka kembali kepada diselamatkan oleh Allah di daratan, mereka kembali berbuat kesyirikan. Di sini kita tahu bahwasanya orang Arab dahulu terkadang mereka bertauhid, terkadang mereka berbuat apa? Kesyirikan. Jadi kita bisa tahu perbedaan antara tauhid yang satu dengan tauhid yang lain. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya syariat datang untuk mengembalikan mereka dalam rangka menyatukan tauhid. Karena mereka yang orang musyrikin Arab yang membedakan tauhid antara rububiyah dengan apa? Uluhiyah. Rububiyah mereka akui, uluhiyah mereka apa? Ingkari. Mereka ngakui Allah pencipta alam semesta semata, namun mereka beribadah kepada Allah dan yang lainnya. Maka Allah datang dengan ayat untuk menyatukan kembali dua tauhid yang mereka pisahkan, agar dikembalikan menjadi satu. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia sekalian, beribadah kepada Allah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan menjadikan langit sebagai atap bagi kalian. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan telah menurunkan hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, lalu Allah keluarkan tumbuhan dari bumi tersebut karena terkena air hujan sebagai rezeki bagi kalian. Setelah itu Allah berkata, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian mengambil tandingan-tandingan selain Allah untuk kalian ibadahi, padahal kalian tahu ini semua. Seakan-akan Allah ingin memperbaiki kesalahan mereka. Allah katakan, kalau kalian tahu Allah yang menciptakan langit, kalau kalian tahu Allah yang menciptakan bumi, kalau kalian tahu bahwasanya Allah yang menghamparkan bumi, yang menjadikan langit sebagai atap kalian, kalau kalian tahu Allah yang menurunkan hujan, kalau kalian tahu Allah yang menumbuhkan tumbuhan, maka jangan kalian menyembah kepada selain Allah. Jadi datang syariat ingin menyatukan tauhid yang telah dibagi oleh orang-orang musyrikin. Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya
tatkala kita mengatakan pembagian tauhid hanyalah metode, kita dapati sebagian ulama membagi tauhid dengan metode mereka. Ada yang bagi tauhid menjadi dua, sekedar untuk menurut mereka ini cara pengajaran yang baik, ya. Ada yang bagi tauhid menjadi tauhid tolab wal qasdi dan tauhidul ma'rifah wal itsbat, ya. Ada juga yang bagi tauhid menjadi dua, di antaranya tauhid tolabil iradi dan tauhid al ilmi al khabari. Sama, ada yang bagi dua, tidak mesti tiga, ya. Semuanya yang penting konten dari bagian tersebut benar. Anda boleh mengatakan tauhid menjadi 4, Anda boleh mengatakan tauhid menjadi 3, ada yang mengatakan tauhid menjadi 2, ada yang mengatakan tauhid 1. Enggak jadi masalah. Yang penting kontennya benar, maksud saya. Percuma Anda bagi-bagi atau Anda tidak bagi ternyata kontennya salah. Kamu bagi tauhid berapa? Enggak, tauhid cuma 1. Tauhid yang minta wali di kuburan musyrik atau tidak? Oh enggak, berarti salah kontennya. Paham? Menurut kamu tauhid berapa? Tauhid saya 1. Terus yang minta-minta kepada mayat musyrik atau tidak? Iya, syirik. Berarti kontennya benar. Paham? Jadi maksud saya ini bagian hanya metode, yang penting kontennya. Yang penting kontennya. Maka jangan permasalahkan tentang metode. Kemudian mengatakan yang bagi tauhid menjadi 3 berarti sama dengan orang-orang Nasrani melakukan trinitas. Ini ngawur, ya. Pembantahan yang tidak nyambung, ya. Kemudian para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita dapati pembagian tauhid menjadi 3 telah disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku mereka jauh sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Seperti, ya, dan ini ditulis ada karya ilmiah yang terbaik dalam hal ini adalah karangan Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid, di mana beliau menyebutkan para ulama yang pernah membagi tauhid menjadi 3 sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di antara ulama tersebut seperti Abu Abdullah Ubaidillah bin Muhammad bin Battah Ibnu Battah Al-Akburi yang wafat pada tahun 387 Hijriah. Wafat pada abad keempat. Beliau ternyata membagi tauhid menjadi 3 dalam bukunya, dalam kitabnya Al-Ibanah. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Mandah yang wafat pada tahun 395 Hijriah pada abad keempat. Ibnu Taimiyah abad ke-8, ya. Ini abad keempat, abad keempat. Ibnu Battah Al-Akburi membagi tauhid menjadi 3 dan dia wafat pada abad keempat. Ibnu Mandah wafat juga pada abad keempat, tahun 395 Hijriah, dan juga membagi tauhid menjadi 3. Abu Yusuf tahun 182 Hijriah, abad kedua, juga membagi tauhid menjadi 3. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah sudah didahului oleh orang-orang sebelumnya. Kemudian kita dapati ternyata orang-orang yang menyimpang dalam masalah asma sifat juga membagi tauhid menjadi 3. Orang-orang Asy'ariyah yang mengingkari pembagian tauhid menjadi 3, ternyata mereka juga bagi tauhid menjadi 3. Contohnya, ya, mereka berkata, "Innallaha wahidun fi dzatihi la qasimalahu." Allah itu Maha Esa pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya, pada perbuatannya, sama jadi 3. Allah itu Maha Esa artinya tauhid dari sisi zatnya, tauhid tidak ada yang sama dengannya. Dari sisi sifat-sifatnya tidak ada yang sama dengan sifat-sifatnya. Dari sisi fi'il-fi'ilnya, perbuatannya tidak ada sekutu baginya, sama, dibagi menjadi 3. Oleh karenanya Ibrahim Al-Laqani, ya, dalam salah seorang ulama terkemuka dari ulama Asy'ariyah juga membagi tauhid menjadi 3, ya. Demikian juga Al-Bajuri, ya, membagi tauhid juga menjadi 3, ya. Kemudian juga Al-Ghazali juga membagi tauhid menjadi 3. Dia bagi tauhid ada tauhid awam, tauhidnya orang awam. Kemudian tauhid khassah, tauhidnya orang-orang khusus. Kemudian tauhid khassatil khassah, tauhidnya orang-orang super khusus. Sama jadi 3. Tauhidnya orang awam, tauhidnya orang khusus, tauhidnya orang super khusus. Jadi berapa itu? 3. Kita bilang enggak jadi masalah, yang penting kontennya benar. Yang penting kontennya apa? Benar. Ada orang bagi tauhid menjadi 4. Ustaz, tauhid tidak cukup jadi 3. Terserah ente mau tambah mana. Tauhid yang keempat tauhidul hakimiyah. Thayyib. Enggak apa-apa ente bagi tauhid menjadi 4 tauhid hakimiyah. Apa kontennya? Kontennya berarti pemerintah kafir. Wah, ini konten yang salah kalau begini. Saya tidak mengkritik Anda dari sisi pembagian, tapi saya kritik Anda dari sisi apa? Konten. Karena pembagian seperti ini maksud Anda untuk mengkafirkan apa? Pemerintah. Ya, paham? Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Abu Mansur Al-Maturidi, pendiri mazhab Maturidiyah, juga membagi tauhid menjadi 3 dalam kitabnya At-Tauhid, ya. Dalam kitabnya At-Tauhid juga membagi tauhid menjadi 3. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah habis, tinggal 10 menit. Ini saja yang baru bisa kita sampaikan, ya. Masih halaman pertama, ya. Masih halaman pertama dan insyaallah masih banyak halamannya. Jadi kita lanjutkan lagi nanti dalam pertemuan kedua dan pertemuan apa? Ketiga insyaallah taala. Pertemuan kedua insyaallah tadi tanggal berapa? 18 Juni, ya. Mudah-mudahan di masjid ini pula. Pertemuan ketiga insyaallah 16 Juli. Allah alam di masjid yang mana. Mudah-mudahan ada pertemuan keempat. Saya ingin berlanjut sampai membahas secara detail tentang tauhid al-asma
was sifat. Wallahu a'lam bishawab. Apakah waktu zaman Nabi Musa alaihissalam perintah Allah kepada Nabi Musa tidak melalui malaikat Jibril? Terkadang melalui malaikat, terkadang langsung ya. Terkadang langsung. Tatkala Nabi Musa alaihissalam ya berjalan, tiba-tiba dia melihat ada cahaya dari jauh, maka dia menyangka itu ada api, dan keluarganya ya dalam kondisi dingin dia mengatakan, istrimu tunggu sebentar ya. Saya ingin cari api, karena dia sayang sama istrinya ya. Karena dia apa? Sayang sama istrinya, dia ingin cari api untuk menghangatkan apa? Istrinya. Ternyata waktu dia pergi ke Bukit Tursina, ternyata Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan dia ya. Jadi ada pembicaraan langsung antara Nabi Musa dengan Allah, maka Allah berkata wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa dengan pembicaraan yang sesungguhnya. Ya, dalam ayat yang lain wa kallamahu rabbuhu. Tatkala Allah berbicara dengan Nabi Musa secara langsung. Namun tidak selalu demikian ya, tidak selalu demikian. Seringnya juga dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ustaz, bagaimana cara menjelaskan pada orang yang berpemikiran liberal dan ateis tentang zat dan sifat-sifat Allah? Aduh, antum panggil ustaz saja, jangan antum ya. Orang begini susah kita apa? Jelaskan. Antum bicara tentang ayat Nabi ngomong gini, percuma, dia ketawa-ketawa aja. Kata dia, ente sebutin hadis-hadis padahal sudah expired katanya. Iya kan? Ente ngomong macam-macam, hadisnya sahih gini-gini, apa dia ketawa aja niatnya. Kenapa? Dalam pikiran dia Nabi sudah apa? Expired. Hukum-hukum Nabi berlaku untuk Arab Badui di zaman dahulu. Sekarang kita harus ciptakan hukum-hukum yang baru, yang sesuai dengan zaman kita. Paham? Maka percuma. Ente bicara Allah berfirman, kata dia itu bukan perkataan Allah dalam hatinya. Allah tidak punya suara, tidak punya apa? Huruf, tidak ngomong, tidak pakai suara, tidak pakai huruf. Gimana mau nyambung? Maka saya katakan, tidak usah capek-capek ya. Kalau ente mau panggil ustaz, kalau enggak ente doain. Semoga dia dapat apa? Hidayah. Karena tidak bisa dikasih hidayah kecuali karena syubhatnya, kecuali yang sok liberal. Ada orang sok liberal, padahal belum ada syubhat ya. Tapi ada orang yang liberal asli, benar-benar syubhat sudah bertumpuk. Belajar di luar negeri, di negara-negara kafir, sama orang-orang orientalis, belajar agama sama orang kafir. Yang diajarin syubhat tok, yang diajarin apa? Syubhat. Pulang-pulang bikin kacau di tanah air kita. Ya. Kalau orang seperti itu enggak usah ngomong, bakalan dia cuma tertawa aja. Kata dia, ini anak kemarin sore baru tahu baca Quran ya. Enggak tahu bahwasanya di balik ini ada gini-gini, repot. Ini ada sebagian bertanya tentang syubhat ya. Saya ingin menjelaskan tapi terlalu panjang. Yang bertanya tentang syubhat lanjutkan aja nanti insyaallah pada pertemuan-pertemuan apa? Berikutnya. Tadi malam saya bahas di Masjid Salman Al-Farisi tentang keagungan Allah di atas makhluknya, dan saya detailkan tentang syubhat-syubhat mereka. Nah, mungkin saya ulangi lagi karena tadi malam sudah hampir 1,5 jam sendiri ya. Mau saya ulang sekarang? Terlalu panjang ya. Maka insyaallah ada waktunya kita bahas kembali syubhat-syubhat tersebut. Bolehkah saat sholat kita membayangkan Allah ada di hadapan kita dan seolah-olah kita sedang berdialog dengan Allah? Sungguhnya kita sedang berdialog. Fa innahu yunaji rabbahu. Sungguhnya orang sedang sholat, kata Nabi SAW, dia sedang bermunajat. Sedang apa? Berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi mengatakan tentang ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah di hadapanmu. Ya. Fa illam takun tarahu, kalau kau tidak bisa lihat, fa innahu apa? Yarak. Maka Allah sedang melihatmu. Maka seorang kalau ingin mudah khusyuk dalam salatnya, tatkala dia salat dia berkeyakinan Allah sedang menilai salatnya. Allah sedang menilai apa? Salatnya. Kalau dan dia sedang ngomong sama Allah. Kalau dia sedang konsen ngomong sama Allah, dia enggak mungkin pikirannya kemana-mana. Apakah seorang beradab tatkala ngomong dengan raja kemudian pikirannya ngelantur kemana-mana? Enggak nyambung bicara. Nanti raja bilang, kau ngomong apa itu? Kok pikirannya kemana-mana kan? Ya, makanya kita konsentrasi waktu kita sedang fa innahu yunaji rabbahu, kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sejauh mana kita konsentrasi, Allah akan perhatian dengan kita. Dan yakinlah Allah sedang melihat salat kita. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa ya dan Maha Penyayang, yang melihat engkau tatkala engkau berdiri untuk salat. Wa taqallubaka fis sajidin. Demikian juga gerakanmu tatkala engkau sedang sujud ya. Jadi Allah lihat gerakan kita. Yakin Allah sedang melihat gerakan kita, maka kita konsentrasi untuk salat. Antum saja kalau salat misalnya, tahu-tahu ya saya saja di shooting saya konsentrasi nih. Kalau saya salah penampilan semua orang lihat di TV Roja kan. Ya, enggak enak kan? Ya. Iya, enak atau enggak enak? Antum lagi salat terus di Masjid Nabawi tahu-tahu ada shooting depan antum.
Dan antum tahu keluarga lagi nonton Masjid Nabawi. Gelisah juga, mau gerak-gerak nggak berani. Kenapa? Meskipun gatal antum bertahan karena antum tahu sedang ditonton oleh banyak orang. Bisa jadi antum sambil begini. Banyak orang seperti di depan televisi gini-gini kan ya. Oleh karenanya, tatkala antum tahu orang melihat antum konsentrasi. Bagaimana kalau antum tahu Allah sedang melihat dan menilai apa? Antum salat antum. Maka benar ini seorang sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kapan sebaiknya kita berdoa menyebut sifat Allah? Apakah setiap habis zikir setelah salat fardu? Tidak. Maksudnya kata Allah, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ditafsir oleh para ulama, ya. Yang dimaksud adalah kita berdoa sesuai dengan nama Allah. Seperti kita minta rezeki, kita mengatakan ya Razzaq urzuqni. Wahai pemberi rezeki, berilah rezeki kepadaku, ya. Kalau kita bersalah kita mengatakan ya Ghaffar, ighfirli, ya Allah Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosaku. Kalau kita ingin dirahmati kita mengatakan ya Rahman, irhamni, ya Allah yang Maha Pengasih, rahmatilah diriku. Maksudnya demikian. Bukan kita bilang Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghafur. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Hanya sekedar menyebut nama Allah tanpa mempraktekkan. Jadi mempraktekkan nama-nama Allah artinya kita berdoa dengan nama-nama tersebut, ya. Atau kita merenungkan nama-nama tersebut tatkala kita merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang Ar-Rahman, sungguh Maha Penyayang. Kita renungkan bagaimana sayangnya Allah kepada kita dan kepada hamba-hambanya. Ustaz, bagaimana cara kita memahami hadis yang mengatakan bahwasanya Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, ya? Apakah Allah benar-benar turun? Benar-benar turun, ya. Bagaimananya kita tidak tahu. Ya, sudah dibilang tadi kan jangan tanya bagaimananya. Kalau Anda ingin tahu bagaimana turunnya Allah di langit dunia, pertama Anda harus tahu langit dunia seperti apa, mana ujungnya, mana pangkalnya, berapa lebarnya, daerah mana Allah akan turun misalnya. Terus Anda harus tahu juga bagaimana zat Allah sehingga Anda tahu bagaimana cara turunnya. Kalau Anda tidak tahu bagaimana zat Allah, tidak tahu bagaimana hakikat langit, maka bagaimana bisa membayangkan bagaimana turunnya apa? Allah. Sudah beriman aja, ya. Beriman aja. Ustaz, salah satu sifat Allah adalah syifa, ya syafi, apa? Yang Maha Penyembuh. Ibu saya sedang terkena penyakit kanker, ya. Semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah anak cucunya bisa berzikir ya syifa, bukannya syifa, ya syafi, ya syafi. Syifa artinya obat, adapun syafi adalah yang mengobati. Bukan begitu caranya kita berdoa ya syafi. Bukan kita ya syafi, ya syafi, ya syafi, tidak, tapi kita berdoa dalam sujud kita, mengangkat kedua tangan kita, ya Allah yang Maha Penyembuh, sembuhkanlah ibuku. Begitu caranya kita berdoa untuk apa? Untuk ibu kita supaya lekas sembuh. Ini banyak pertanyaan, ya. Namun masalah fikih, ada yang curhat dan macam-macamnya, ya. Kurang nyambung dengan apa? Tema yang sedang kita bahas, ya. Tapi para hadirin yang telah Subhanahu wa taala, pertanyaan terakhir, ya. Ya Ustaz, bagaimana menafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Sederhananya iyyaka na'bud, ya. Iyyaka na'bud artinya hanya kepada Engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Sebenarnya dalam aturan bahasa Arab ada istilah juga SPO, yaitu subjek, predikat, objek, ya. Dan objek selalu terakhir. Biasanya predikat baru apa? Objek, ya. Saya makan buah misalnya. Saya subjek, makan predikat, objek ada buah. Buah adalah objek. Dan dalam bahasa Arab juga demikian. Predikat selalu mendahului apa? Objek. Namun tatkala objek didahulukan, maka ini dalam bahasa Arab memberikan faedah pembatasan. Jadi na'budu artinya kami menyembah. Ka artinya engkau. Seharusnya kita berkata na'buduka, kami menyembah engkau ya Allah. Na'buduka, sama. Wa nasta'inuka, dan kami minta pertolongan kepada engkau. Tetapi tatkala objek ka-nya didahulukan, jadi kami menyembah engkau, engkau-nya didahulukan. Jadi iyyaka na'bud. Harusnya na'buduka. Na'budu predikat sama subjek, ka adalah apa? Objek. Tapi sekarang ka-nya didahulukan. Jadi iyyaka na'bud. Objek dahulu baru disebutkan subjek dan predikat. Dan dalam bahasa Arab ini artinya ada faedah hanya. Oleh karenanya iyyaka na'bud artinya hanya kepada engkau kami beribadah. Kami tidak akan beribadah kepada selainnya. Berbeda tatkala kita mengatakan iyyaka na'buduka, kami menyembah engkau, bisa jadi kami menyembah yang lain. Kami menyembah engkau, bisa jadi kami menyembah yang lain. Waliyadzubillah. Sebagaimana orang-orang musyrikin, mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah kepada selain Allah. Makanya Allah mengatakan iyyaka. Allah dahulukan objek hanya, yang artinya hanya kepada engkau kami beribadah.
Berarti kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Kemudian wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, ya. Menunjukkan hanya Allah satu-satunya yang bisa menolong. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, barang siapa yang menerapkan ayat ini, maka dia akan bebas dari riya, dari syirik, dan akan bebas dari ujub. Kenapa? Dia tahu hanya kepada Allah saja dia boleh beribadah. Hanya kepada Allah dia arahkan ibadahnya. Maka dia tidak mengharapkan pujian manusia, dia tidak mengharapkan pengakuan manusia, ya, dia tidak peduli. Karena menurut dia yang penting Allah yang memuji. Karena ibadah dia semata-mata hanya untuk Allah. Demikian juga dia akan lolos dari penyakit ujub. Karena dia tahu, iyyaka nasta'in, hanya Allah semata-mata yang menolongnya. Dia tidak mengatakan karena saya pintar, karena saya cerdas, karena saya banyak pengalaman. Kalau orang lupa, dia merasa dia punya andil dalam keberhasilannya, dia akan kurang bersyukur. Padahal apakah dia lupa? Kecerdasan dia juga dari Allah. Pengalaman dia juga dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keberhasilan dia juga semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak ujub. Demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita pada kesempatan kali ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.